Assalamualaikum Pak Pulungan dan tim, terima kasih sudah bergabung di acara pertemuan via online siang ini, dan juga Pak Gatot juga beserta teman-teman yang lain. Pak Pulungan mohon izin, kami sudah membaca sekilas Pak yang flow RUPM yang telah disampaikan beberapa hari lalu ini. Kalau boleh mungkin saya izin Pak Gatot, kita kasih kesempatan pertama dulu Pak Pulungan untuk menyampaikan, memaparkan atau eh, menyampaikan hal-hal dulu terkait flow ini. Setelah itu baru kita bahas ya Pak ya. Iya, Oke, kami silakan Pak Pulungan. Sebentar ya Bu, Pak Pulungan barusan keluar nih error, mau masuk lagi nih. Ya. Sedang masuk host, boleh tolong ACC Pak Pulungan di waiting room. oke. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada agak sinyal kurang bagus. Baik, terima kasih Bu Eva. Kami akan mempresentasikan flow yang sudah kami susun. Kami nanti uraikan dulu, nanti baru kita diskusi setelah itu. Jadi di bagian awal kami akan berbicara tentang bagaimana apa namanya konsep dari yang sudah kami sampaikan, bahwa tentu sesuai dengan apa namanya peraturan Ketua BKPM, disebutkan bahwa beberapa isi dari RUPM itu seperti asas dan tujuan, terus visi dan misi, terus juga berkaitan dengan arah kebijakan penanaman modal sampai nanti peta pelaksanaan, dan yang terakhir ada bagus nih di sini nih. Indigo Indigo coba mati soalnya tiba-tiba mati namanya. Bentar. Oke. Yang berapa sampai ya kan nggak bisa lagi nih langsung ke bawah. Terus nah ini. Oke. Nih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas Pak, jelas. Lumayan. Oke. Jelas. Jelas. Gedein dong rasanya nggak gimana membesarkan suara yang kedengar. Oke, baik, di bagian awal kami menjelaskan asas dan tujuan. Pada dasarnya, jika kami pelajari dari asas dan tujuan ini mengacu pada Undang-Undang Penanaman Modal tahun nomor 25 tahun 2007, bahwa disebutkan beberapa asas dari penyusunan RUPM, mulai dari kepastian hukum dan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di sini memang nanti akan kita lihat perkembangan seperti apa, apakah
ada asas-asas yang bisa ditambahkan atau hanya merujuk pada undang-undang penanaman modal gitu ya. Karena kan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fuad kemarin bahwa saat ini masih ada proses amandemen dari Undang-Undang Penanaman Modal. Dari sisi tujuan sama sebetulnya kami mengambil dari Undang-Undang Penanaman Modal yang menyebutkan tujuan dari penanaman modal disebutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga nanti pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kami berpikir harus ada menambahkan kata-kata Indonesia Emas 2045. Tapi nanti kita akan diskusi soal ini apakah memang semua baik asas dan tujuan ini berdasarkan undang-undang penanaman modal atau bisa keluar dari ketentuan itu. Oke. Yang kedua, untuk yang visi dan misi, ini kami mengajukan satu misi, yaitu penanaman modal yang produktif dan berkualitas melalui perbaikan iklim berusaha dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas. Kenapa ini muncul? Karena kata produktif kami mengacu kepada bagaimana penanaman modal itu bisa kita tingkatkan realisasinya, sehingga nanti mendukung untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sedangkan berkualitas terkait dengan bagaimana iklim investasi itu, bagaimana penanaman modal bisa berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya harus juga selaras dengan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan sebagaimana yang disebutkan di RPJPN 2025-2045. Dari 4 ini kami menurunkan ke misi, di mana misi ini juga sebetulnya mengikuti dari yang disampaikan Bappenas. Yang pertama adalah tetap kita mengajukan atau memperbaiki dulu kondisi domestik, yaitu melalui perbaikan iklim penanaman modal dan kepastian berusaha untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing. Karena di sini adalah entry point bagaimana realisasi investasi itu atau penanaman modal itu bisa tercapai. Jika tidak dilakukan perbaikan di penanaman modal ini, maka nanti investasinya tidak akan masuk. Yang kedua, ini terkait dengan mendukung penanaman modal pada sektor dan aktivitas yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian. Ini adalah terkait dengan sektor-sektor nanti yang akan menjadi prioritas di penanaman modal yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bappenas. Ada 5. Yang pertama adalah industri prioritas, yang kedua adalah industri berorientasi ekspor, yang kedua adalah ekonomi investasi hijau, yang keempat adalah logistik, infrastruktur logistik dan konektivitas, dan kelima adalah investasi ke luar negeri ya, outward riset dan inovasi. Yang ketiga adalah mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan. Sebetulnya ini isunya masih sama dengan RUPM sebelumnya, tapi masih relevan untuk disampaikan, ada dimasukkan sebagai misi, karena selama ini kita memahami bahwa salah satu persoalan ketimpangan wilayah itu adalah memang karena penanaman modalnya masih terkonsentrasi di Jawa. Yang keempat adalah mendorong ekspansi bisnis melalui penanaman modal ke luar negeri atau outward investment. Sebelumnya saya sudah pernah juga berbicara dengan beberapa teman di di Bappenas terkait dengan outward ini. Memang mereka juga belum memiliki kajian dan konsep terkait dengan ini. Tapi kami sudah beberapa hal sudah kami sampaikan, nantikan kami jelaskan di bawah. Bagian pertama adalah bagaimana memperbaiki iklim penanaman modal dan kepastian berusaha. Di sini ada beberapa program. Yang pertama adalah mendorong penguatan kelembagaan penanaman modal yang prima di tingkat daerah untuk mendorong peningkatan iklim berusaha dan daya saing. Di sini hal-hal yang diperhatikan adalah integrasi dan koordinasi investasi, terus perbaikan perluasan peraturan bersifat omnibus law, pengoptimalan layanan, hingga nanti pemberian training kepada OPD DPMST di provinsi maupun di kabupaten kota. Yang kedua adalah peningkatan kepastian hukum, penyederhanaan dan digitalisasi prosedur perizinan penanaman modal, terutama pada sektor-sektor prioritas ini. Ini masih terkait dengan tadi yang pertama kita sampaikan di misi, bagian kedua di misi, bahwa bagaimana nanti sektor-sektor yang menjadi prioritas perekonomian itu atau ke depan itu harus diberikan kepastian hukum agar nanti realisasi investasinya bisa terlaksana gitu ya. Beberapa hal yang
yang menjadi fokus adalah yang pertama penuntasan regulasi penanaman modal yang terpadu selaras antara pusat daerah, yang kedua koordinasi, yang ketiga adalah implementasi OSS berbasis risiko, yang keempat adalah penyederhanaan prosedur, yang kelima ini OSS RBA yang secara rinci, dan juga prioritas percepatan integrasi rencana detail tata ruang hingga nanti optimalisasi pelayanan pengaduan dan bantuan sebagai fasilitas pelayanan OSS RBA. Yang ketiga adalah penciptakan iklim tenaga kerja. Kemarin kami sudah sempat dimasukkan dari Bu Yanti bahwa memang nanti ketenaga kerjaan ini tidak menjadi domainnya BKPM, tapi nanti akan kita diskusikan apakah masih perlu di sini apa tidak, karena beberapa diskusi yang kita lakukan sebelumnya di FGD terlihat bahwa masalah ketenaga kerjaan ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagaimana kita menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing untuk menjadi modal dalam menarik investasi ke dalam negeri. Yang keempat adalah peningkatan daya saing penanaman modal. Di sini sudah kami sampaikan, mulai dari perbaikan peringkat, perbaikan logistik performance index, terus apalagi penyederhanaan sistem perpajakan hingga nanti optimalisasi peta potensi penanaman modal. Yang kelima, mungkin nanti saya tidak akan detail lagi agar nanti lebih banyak diskusi, karena kami ingin mengetahui ekspektasi dari BKPM terkait dengan lampiran dari RUPM yang sedang kita siapkan. Yang kelima adalah peningkatan efektivitas promosi penanaman modal. Di sini ada juga kami tekankan Indonesia Investment Promotion Center yang kemarin sempat juga disampaikan BKPM bahwa nanti akan ada tase yang khusus untuk penanaman modal di konjen-konjen kita yang ada di luar negeri. Bagian kedua adalah fokus pada penanaman modal pada industri prioritas, industri berorientasi ekspor, infrastruktur, logistik, dan berorientasi riset dan inovasi. Di sini yang pertama industri prioritas kita masih tetap mengacu pada RPJPN 2025-2045. Di sini kita akan berbicara tentang hilirisasi produk hingga produk akhir, terutama pada sumber daya tambang, critical chemicals, dan sumber daya alam makro dan maritim yang didasarkan pada keunggulan daerah gitu ya. Yang kedua, penguatan industri dasar prioritas. Yang ketiga, pengembangan industri berbasis teknologi menengah. Dan keempat adalah pengembangan industri barang konsumsi. Yang keempat, pengembangan industri berbasis inovasi. Dan yang kelima adalah pengembangan investasi dan ekspansi, terutama untuk industri prioritas padat karya terampil, berorientasi ekspor, berbasis teknologi menengah dan tinggi, serta diutamakan di luar Jawa. Sedangkan untuk penanaman modal yang berorientasi ekspor, di sini beberapa hal yang ditekankan adalah penguatan infrastruktur ekspor, diversifikasi pasar dan produk, serta yang ketiga adalah insentif investasi dan kemudahan usaha pada ekspor. Yang ketiga adalah optimalisasi untuk penanaman modal di infrastruktur dan konektivitas. Di sini yang kita pahami adalah optimalisasi konektivitas intra dan antara pusat pertumbuhan termasuk IKN sebagai super hub ekonomi domestik dan internasional, pembangunan kota inklusif dan pintar dan berkelanjutan, mendukung hilirisasi di sektor strategis dan dengan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi maupun produktivitas proses produksi terkait. Yang keempat adalah pembangunan infrastruktur EBT, 5 investasi yang infrastruktur teknologi dan komunikasi, serta percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang merupakan kerjasama pemerintah dan badan usaha seperti atau KPBU. Yang bagian terakhir ini adalah penanaman modal berorientasi riset dan inovasi. Kita melihatnya akan banyak bergerak di industri prioritas ekonomi biru dan prioritas bioekonomi. Yang pemerataan penanaman modal ini lebih kepada bagaimana kita membangun atau menghidupkan aktivitas ekonomi di luar Jawa ya, karena sebagian besar memang kita pahami infrastruktur dan kegiatan ekonomi di luar Jawa itu relatif lebih lambat
perkembangannya dibandingkan Jawa karena terkait dengan masalah infrastruktur, sumber daya manusia. Meskipun kita melihat bahwa daya tarik dari investasi di luar Jawa itu adalah dari sisi ketersediaan sumber daya alam. Ini sih tidak akan saya baca semuanya. Yang berwawasan lingkungan ini berwawasan lingkungan adalah yang pertama adalah arah kebijakan nasional mendorong Indonesia transisi Indonesia menuju ekonomi dan investasi hijau yang berkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Penerapan strategi pembangunan rendah karbon melalui praktik keberlanjutan dan ESG yang pada beberapa sektor yang mencakup pertama adalah sektor energi melalui efisiensi pada setiap sektor baik rumah tangga, komersial, industri dan transportasi, sektor lahan melalui reforestasi hutan, terus sektor pertanian. Di sini nanti kita akan berbicara juga masalah ketahanan pangan ya, bagaimana sebagaimana di RPJPN itu kan disebutkan perlunya mekanisasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, tapi nanti arahnya tidak lagi ke pertanian yang konvensional, tetapi lebih kepada teknologi yang kita andalkan, tetapi tetap mengacu pada keberlanjutan atau berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah sektor limbah dan sampah melalui efisiensi sumber daya dan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ini masih terkait dengan penanaman modal berwawasan dan berkelanjutan di bagian ekonomi investasi hijau ini. Yang kedua kami sampaikan perlunya sinergi pembangunan dengan prinsip ekonomi hijau yang meliputi 3 aspek. Yang pertama pengelolaan sumber daya alam, yang kedua peningkatan efisiensi serta konsumsi berkelanjutan. Bagian C adalah pemberian fasilitas, kemudahan dan atau instrumen kebijakan hijau yang berbasis pada pendekatan regulasi, instrumen berbasis pasar atau berbasis insentif serta pendekatan sukarela. Ini sebenarnya kami acu juga dari RPJPN dan kemarin ada dokumen dari Hijau 2045 yang menjelaskan secara detail apa-apa saja yang terkait dengan investasi-investasi yang berwawasan lingkungan. Terus untuk investasi ke luar negeri atau outward investment itu kami melihat beberapa hal. Yang pertama adalah penguatan regulasi yang mendukung pelaksanaan dan ekspansi investasi Indonesia ke luar negeri. Yang kedua adalah peningkatan layanan fasilitas penunjang pelaksanaan investasi ke luar negeri. Di sini cukup beberapa hal yang kami catat adalah bagaimana pembangunan sistem pendataan dan pelaporan, karena memang selama ini belum tersedia khususnya data-data perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, pada tahapan ini kita akan mulai dulu dari pendataan, nanti bertahap sampai di tahap ketiga dari tahapan pembangunan itu kita akan berada di ekonomi powerhouse sampai nanti bisa sampai ke Indonesia emas lewat penguatan dari outward investment ini. Bagian terakhir dari outward investment ini adalah pengembangan promosi dan matching investasi Indonesia ke luar negeri melalui kerjasama perdagangan, forum global, perwakilan perdagangan diaspora untuk menarik mitra strategis. Untuk insentif ini sebetulnya masih berkembang, sedang kami kaji. Pada dasarnya kami juga mengambil dari regulasi ya, pola umum yang dan kriteria fasilitasi kemudahan dan atau insentif penanaman modal. Kita melihat ada beberapa hal seperti yang disampaikan kemarin, bahwa kenapa daerah tidak mengajukan insentif karena memang mereka belum memiliki industri strategis yang bisa ditawarkan ke investor gitu ya, karena mereka lebih fokus pada memaksimalkan dana dari pemerintah lewat APBD gitu ya. Bagi tambahan modal ini akan mengacu kepada pemberian insentif berdasarkan industri prioritas, industri pionir, dan industri berorientasi ekspor hingga nanti menggunakan barang modal dalam negeri. Ada juga klasifikasi wilayah pengembangan berdasarkan PP 2024 tentang perwilayahan industri, dibedakan antara WPI maju, WPI berkembang, dan potensial. Terus pemberian insentif juga terkait dengan bentuk fasilitas, kemudahan, dan insentif disinsentif penanaman modal pemerintah dan pemerintah daerah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut, serta bagaimana mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan dan insentif penanaman modal yang diberikan oleh daerah harus mengacu kepada peraturan yang disampaikan oleh kemarin siapa tuh yang Pak Ala ya,
ala dari Kemendagri. Ini kami sedikit sampaikan bagaimana catatan kami atau ajuan kami terkait dengan penguatan fondasi ini sudah sampai pada pelaksanaan atau roadmap implementasi penanaman modal. Pertama adalah tahap penguatan fondasi 2025. Di sini adalah topiknya yang pertama prioritas investasi di sektor industri strategis. Ini sudah ada juga sektor-sektornya. Ada kimia dasar, hilirisasi SDA, hingga nanti industri teknologi menengah tinggi termasuk farmasi, transportasi, dan elektronik. Ada juga penguatan penanaman modal berorientasi ekspor. Di sini juga kami mengacunya dari RPJPN 2025-2045. Di sana ada produk SDA, UMKM, serta nanti bagaimana kita berintegrasi dengan rantai pasok global gitu ya. Yang ketiga adalah penerapan penanaman modal hijau. Ini kita transisi energi terbarukan, pengembangan infrastruktur, hingga nanti pengendalian deforestasi. Sedangkan untuk infrastruktur konektivitas dan logistik, investasi yang akan dibangun di tahap ini adalah pelabuhan, bandara, jalan tol, dan konektivitas digital dan transportasi antar kota dan wilayah. Tentu nanti akan memperhatikan kebutuhan daerah. Yang terakhir adalah penanaman model berbasis riset dan inovasi. Ini diarahkan untuk penguatan inovasi teknologi, penguatan SDM digital, dan ekonomi biru maupun keamanan cyber. Untuk akselerasi transformasi 2030-2034 ini sama sebenarnya, kita tetap mengacu kepada RPJPN. Di sini topiknya yang pertama adalah prioritas industri di sektor prioritas investasi di sektor industri strategis. Kita melihatnya bahwa kalau mengacu pada dokumen RPJPN masih adalah kelanjutan dari hilirisasi di SDA ya pada beberapa komoditas seperti sawit dan kakao dan karet. Ada juga mineral penting, nikel, tembaga, serta nanti riset-riset yang terkait dengan modernisasi industri untuk peningkatan produktivitas dan daya saing global. Untuk penguatan ekspor penanaman modal berorientasi ekspor, fokusnya ke sektor sawit, minyak atsiri, otomotif, alat angkut, hingga nanti pada industri kreatif. Pada penanaman modal hijau, kita melihat menyarikan dari RPJPN itu adalah transisi energi, transisi ramah lingkungan, nanti sampai pada pengembangan energi terbarukan dan pengurangan bahan fosil. Untuk yang infrastruktur dan konektivitas logistik, peningkatannya adalah pada infrastruktur transportasi, digital, dan pengolahan air, dan serta hunian yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk penanaman model berbasis riset dan inovasi, ini nanti arahnya pada riset dan pengembangan teknologi baru, inovasi, dan serta ekonomi biru melalui strategi pengembangan industri nasional. Untuk tahap ekspansi global, di sini kita fokusnya pada ekonomi powerhouse yang terintegrasi dalam jaringan global dan domestik serta ekspor yang kokoh. Topiknya yang pertama adalah investasi pada industri prioritas dan berorientasi ekspor. Di sini kita akan fokus pada meningkatkan peranan industri dalam global value chain serta meningkatkan ekspor. Sedangkan untuk penanaman modal hijau, di sini proses transisi energi termasuk pengulangan PLTU batubara, pengembangan PLTB offshore, serta nanti pada akhirnya pengembangan jaringan listrik nasional dan island grid ya. Yang ketiga adalah penanaman modal dalam konektivitas logistik. Ini bagaimana kita membangun infrastruktur konektivitas dan logistik untuk mendukung integrasi ekonomi domestik global, baik pembiayaan non pemerintah maupun untuk pembangunan didukung energi baru dan terbarukan. Sedangkan untuk yang modal penanaman modal berbasis riset, ini fokusnya pada beberapa hal termasuk penanaman modal untuk energi surya, energi tidal, industri perkapalan, dan riset dan lainnya. Sedangkan untuk industri prioritas berorientasi ekspor, sama ekspor ya. Ini kemengulangan berarti. Ini sudah sama ini. Ya. Yang terakhir adalah kita bergerak pada perwujudan Indonesia emas di 2040-2045 pada penanaman modal industri prioritas berorientasi ekspor. Ini fokusnya pada peningkatan daya saing industri berteknologi tinggi seperti kedirgantaraan, mesin dan peralatan, serta mencapai ekspor untuk industri prioritas.
Yang kedua, untuk penanaman modal hijau, kita melihat bagaimana melanjutkan transisi energi dengan memperluas pensiun PLTU batubara, peningkatan PL PLTET dan pengembangan hidrogen rendah karbon gitu ya. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah penanaman modal dalam konektivitas logistik. Ini kita memperkuat konektivitas infrastruktur transportasi dan digital antar kota, memperbaiki perdesaan mandiri yang berkelanjutan hingga mendorong kota hijau dan ketahanan. Investasi berbasis dan inovasi ini fokusnya pada mencapainya ekspor positif serta pengembangan sektor marin, bioteknologi, riset, dan education. Ini tidak perlu saya sampaikan lagi. Begitu Bu Eva, saya kembalikan ke Bu Eva. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Pulungan. Kita udah mendengarkan ya Pak. Apa yang Bapak sampaikan ini capturing dari UU Undang-Undang Penanaman Modal dan juga dari RPJPN ya Pak ya. Udah semua seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya begini, itu kan hasil dari berbagai dokumen perencanaan yang tersebar, yang dijahit katakanlah menjadi satu ya Pak ya. Pertanyaan saya, bagaimana mencapai itu semua? Strateginya ini belum ada Pak. Bapak menggambarkan topik gitu ya. Tadi saya cuma sekedar ada isi singkat gitu. Itu kan ngambil semua dari dokumen perencanaan semua yang ada ya, tersebar. Kayak tadi yang industri hijau Bapak bilang dapat dari ini. Tapi konteks penanaman modalnya sendiri dari mana belum dibahas, Pak. Katakanlah buat kayak tadi tuh EBT. EBT, Bapak bilang shutdown. Ini saya ambil contoh aja ya. Shutdown itu, terus solusinya apa? Penanaman modalnya, substansi sektornya apa? Belum dibahas Pak di situ. Jadi itulah yang kenapa tadi saya diskusi sama Bapak. Saya takutnya ekspektasinya kita beda nih Pak. Bapak capturing semua kondisi di lapangan, tapi penanaman modalnya seperti apa yang mau dibangun belum kelihatan gitu. Seperti itu Pak. Kayak strategi mencapainya juga bagaimana? Nggak ada. Terus kayak apa ya? Kayak OSS, mohon maaf ya Pak, kan kita bicara dokumen perencanaan jangka panjang. Ini existing OSS apa iya 20 tahun ke depan masih OSS. Mungkin narasinya bisa lebih yang strategis dan lebih mungkin kan ini pelayanan gitu, kayak gitu. Kurang lebih gitu. Tapi mungkin sebelum itu sebelum lebih jauh lagi saya persilakan dulu deh Pak Gatot. Silakan Pak menanggapi Pak. Ya, saya suruh ngomong. Suruh ngomong, suruh bahas. Nanti biar RUPM kita akan Bapak jadinya dan Ibu, Indef bisa masukkan yang jelas. Ya, makasih Pak Gatot, silakan. ya terima kasih Pak Bu Eva, makasih. Hmm, Pak siapa namanya? Pak Pulungan. Pak Pulungan, ini kita tanya jawab ya Pak ya. Mana kok suaranya nggak ada? Silakan Pak. Yang jawab. Maksud saya yang biar hidup gitu komunikasinya. Di tim Bapak yang memahami hukum berapa orang? Yang berlatar belakang Kalau yang kalau berlatar di belakang kalau di tempat kita satu Pak, karena memang di apa namanya di ketentuan dari apa kontrak dan KAK itu memang satu orang untuk yang TA nggak hukum apa-apa, ya. nggak apa-apa. Yang penting ada orang yang punya latar belakang hukum ya. Itu satu. Tolong nanti ini saya di exercise ya Pak. Terus semuanya rata-rata apa? Ekonomi ya. Ekonomi Pak. Kemarin saya ketemu Pak Rizal, kenal Pak Pulungan sama Pak Rizal. Halo. Kenal Pak, kenal. Nah, Kenal iya. kenal. Ya, Bappenas lagi di sewa. Indef tuh banyak proyeknya di mana-mana ya dengan Bappenas. Kedua. Terus kondisinya hampir sama dengan ketika menjelaskan RUPM. Tidak ngerti barangnya, tapi kemudian dikomunikasikan pada orang, tapi nggak punya standing. Lalu kemarin kepada Pak Rizal saya komplain ya.
yang mau didiskusikan, mau di FGD-kan nggak tahu definisinya, tapi dilempar kepada floor. Kan aneh, gitu ya. Ini Pak Rizal nih, makanya ini kok Indef di mana-mana mirip sih seperti yang di saya juga RUPM juga. Oh, dia kaget, RUPM juga iya, tidak memahami pada kondisinya, kemudian pada posisinya seperti apa, dilempar ke orang. Orang kemana-mana larinya. Saya bilang. Kalau kemarin soal ekonomi biru, definisi ekonomi birunya ya nggak diterangkan. Tapi saya harus menguraikan ke dalam konteks insentifnya berapa, lalu kemudian fasilitasnya ke siapa. Lalu saya bilang, kita memberikan insentif fasilitas kepada apa objeknya? Orang belum diterangkan, saya bilang. Sampai sampai pulang juga nggak bisa diterangkan itu definisi ekonomi biru yang 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 acara kemarin. Jadi gini Pak, sekarang saya coba mengalirkan apa yang kemudian menjadikan Bapak harus membuat proyek ini, mengerjakan proyek ini gitu ya Pak ya. Nomor satu, ketika bicara kebijakan dasar penanaman modal. Kenapa Bapak membuat RUPM? Ya mohon dicatat nih Pak. Bapak membuat RUPM karena ada perintah pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal 2. Saya terangkan dengan cuma-cuma nih supaya 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 cara mengalirkannya ke dalam nanti ke dalam substansinya menjadi masuk ini. Jangan kemana-mana gitu ya. Jadi yang kita akan buat adalah RUPM adalah turunan dari pasal 4 Undang-Undang 25 2007. Jadi perintahnya gini nih. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk, nah, sudah untuk nih. Jadi nggak perlu lagi diterangkan, sudah mulai implementasi nih. Untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional nih. Sudah mulai untuk nih Pak. Sudah mulai gimana jumpingnya nih kata-kata ini. Memang ada konsepnya tadi Bapak sebutin tadi itu yang kebijakan dasar ini yang semuanya bahasa normatif itu kan. Tapi sudah mulai berbicara untuk ya. Lalu yang ayat 2, mempercepat peningkatan penanaman modal. Gimana mempercepat? Sudah mulai harus membuat itu. Jadi sudah mulai jumping nih. Jadi kita berpikir ini RUPM ini ada dua tujuan. Satu, mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif. Kita bicara iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Lalu kedua B, mempercepat peningkatan penanaman modal. Pakai Undang-Undang 25 2007 ya Pak ya. Kemudian yang Bapak buat kan bicara mengenai kebijakan dasar penanaman modal. Coba Pak pahami apa sih namanya kebijakan? Saya masuk ke elemen dasar dulu ini supaya Bapak tuh nggak gerambiang gitu. Apa sih yang disebut dengan kebijakan? Buka lagi apa definisi kebijakan. Jangan definisinya profesor. Cari di undang-undang apa itu nama definisi kebijakan. Tinggal dicari. Lihat di pasal 25 Undang-Undang 2004. Apa sih kebijakan tuh? Arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan. Simpel kan? Jadi dengan kerangka yang tadi di pasal tadi Undang-Undang Penanaman Modal, lalu kita rumuskan menjadi arah dan tindakan. Makanya tadi Bu Eva kan bilang, mana ini penanaman modalnya, mana ini langkah-langkahnya, mana ini wilayah-wilayahnya. Karena sudah bicara arah tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan. Tujuan saya Indonesia Emas kan, clear kan semuanya kan. Nah, tapi di dalam sub-sub tujuan tersebut ada yang namanya berbagai pembagian tahapan. Mohon diperhatikan lagi. Ya, nanti ini tinggal nulisnya gampang nih. Ini makanya nanti ujungnya saya bilang, tolong buatkanlah roadmap-nya dulu kepada Bapak. Roadmap itu bukan seperti yang tadi. Tadi itu seperti karya tulis seperti skripsi, bukan itu. Roadmap pemikiran terkait dengan yang barusan kita bahas nih. Lalu kemudian Bapak membuat namanya rencana umum, perencanaan. Bapak lihat definisi perencanaan. Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan. Nah, makanya kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu kan, tahap 4. Melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Apakah nanti Bapak membuat jumping terhadap proyek penanaman modal yang menjadi strategis di daerah itu dalam rangka menciptakan semua PDRB daerah itu kemudian menjadi tinggi? Enggak usah. Kita pada posisi adalah merumuskan proyek-proyek yang strategis saja, tapi bisa mengekskalasi pertumbuhan semua proyek-proyek di wilayah itu. Seperti yang kemarin saya bilang. Makanya di dalam RPJMN kan disebutin proyek ini. Yang mana penanaman modal? Itulah mari kita jampingkan kepada penanaman modal yang bisa masuk ke PFI. Apakah PFI semuanya supaya kemudian kita rumuskan menjadi target investasi? Targetnya iya, tapi yang menjadikan strategisnya saja yang kita buat. Karena apa? Perencanaan disebutkan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dulu yang kita yang nasional punya. Jadi saya bilang kemarin kan, belum semua penanaman modal itu terpakai untuk membiayai sumber pembiayaan pembangunan atau menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Sekarang posisi kita ya strategisnya dulu. Tapi dengan strategis yang kita buat, proyek strategis yang kita buat, mampu mengekskalasi pertumbuhan ekonomi secara makro, secara keseluruhan. Itu ada di dalam Undang-Undang 25/2004 tentang Sisrenbangnas. Definisi dari perencanaan kebijakan. Nah, sekarang sudah ketahuan dari definisi tadi itu. Sehingga apa yang kita buat pertama kali adalah ada tahapannya. Sehingga saya ini heran. Jadi kalau buat saya Pak Pulungan ya dan teman-teman ya, buang undang RUPM yang lama. Ya, sekali lagi saya tegas nih. Buang RUPM yang lama, jangan dipakai lagi. Sudah tidak tepat. Ya. Beberapa isinya silakan, tapi konteksnya sudah berbeda. Sistematikanya sudah berbeda. Ya, ingat ya Pak ya. Jadi sekali lagi nih, buang RUPM yang lama, isinya sebagian konteks-konteksnya masih bisa dipakai silahkan, tapi sistematikanya sudah hilang semuanya. Ya, pakai yang barusan saya ngomong, yang barusan saya bilang. Karena ini bicara undang-undang. Jadi coba Bapak perhatikan di dalam tahapan Pak. Tahapan nih. Kerangka pembangunan RPJPN 2025-2045. Ya, saya baca ya. Pentahapan pembangunan. Oke. Ini saya gabung lagi antara teori kebijakan tadi dengan perencanaan ini. Saya sengaja ngajarin ini, saya paksa ngajarin ini. Saya walaupun sempat tahu bahwa Pak Pulungan pinter banget, saya tahu lah. Tapi lihat ini, cara berpikir dasar ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ini kita tidak bisa merumuskan RUPM-nya dengan baik dan benar. Oke. Jadi saya tahu Bapak tuh lebih pintar. Cuman saya sengaja ini saya paksa. Tahapan 1. 2025-2029. Penguatan fondasi transformasi. Di tahap 1 ini Pak, di 2025-2029 ini mulai pentahapan nih, teori yang tadi masuk nih. Kita masih penguatan fondasinya Pak. Jadi mohon renungkan bahwa ini menjadikan kita banyak memantapkan pada sisi regulasi, sisi penataan ruangnya, sisi kekuatan SDM-nya, sisi dalam rangka pemetaannya. Itu masih dimungkinkan di periode pertama ini, dalam pentahapan ini. Kenapa? Saya bilang, penanaman modal dengan pembangunan itu jadi satu. Kemarin sudah kan? Ketika bicara bahwa tujuan pembangunan tidak bisa didanai oleh APBN maupun APBD, state budget itu, maka jumpinglah dengan penanaman modal, investasi dengan private sector yang kemudian bisa terlibat di dalamnya, yang disebut dengan PFI, Private Finance Initiative, ya. Mohon lihat di tahap 2. Ini saya sebenarnya sangat benci dengan calon undang-undang mengenai RPJPN. Karena kenapa? Kita seolah kita kembali lagi daripada nol, kemudian mulai menapak per 5 tahun. Kayaknya seolah kita yang kemarin itu belum ada. Gitu. Lihat kemudian. Tahap 2. Akselerasi transformasi. Setelah semuanya kuat, barulah kemudian mulai berbicara mulai industri berkembang. Investasi masuk berkembang. Karena sudah apa? Basisnya sudah disiapkan di tahap awal. Sehingga akibatnya apa Bapak bicara? Kalau ini simpel nih Pak. Kalau gitu, kalau kemudian kita merumuskan kebijakan ataupun tujuan atau rumusan atau formulasi dari RUPM di tahap 2005-2009, kita hanya menguatkan basicnya dulu, fondasinya dulu sampai semuanya. Apa sih fondasi? Bisa regulasinya, kekuatan kelembagaannya, bisa kerangkanya, bisa masuk 6 tuh, sosial, ekonomi, tata kelola, hukum gitu kan, sampai pembangunan wilayah. Itu kita perkuat dulu di dalamnya itu. Di dalam 5 tahun pertama. 5 tahun kedua baru bicara akselerasi transformasi sudah diperkuat dan sudah masuk investasinya yang dengan target tadi, baru di situ investasinya mulai tumbuh di situ akselerasi. Itu bicara. Coba Bapak bayangkan kalau gitu saya buatkan secara tadi urutan dengan teori kebijakan dan teori perencanaan, berarti saya harus gimana penanaman modal masuk ke tahap kedua itu menjadi berbeda.
Tahap kedua tadi yang 2030 sampai 2034. Kenapa mesti dipilah-pilah? Karena perintahnya tadi begitu kan, sesuai dengan urutan gitu kan. Sehingga akibatnya waktu pun kita urut, wilayah pun juga bisa kita urut nanti. Yang ketiga, ekspansi global 2035, 2039. Investasi yang masuk ke dalam Indonesia sudah harus bisa melakukan namanya ekspor. Karena ekspansi global sudah tumbuh berkembang. Karena apa? Sudah diakselerasi transformasinya di 2030-2034. Artinya kemudian di 2035-39 sudah mereka tuh sudah realisasi, bukan lagi konstruksi, sudah realisasi, sudah kalau kami sudah sebutnya sudah izin usaha tetap, tapi produknya itu bisa untuk kemudian kebutuhan dunia, sudah mulai diekspor. Berarti sudah harus mikir kan, berarti seperti apa yang diperlukan untuk itu, persyaratan apa diperlukan untuk itu, kan baru mikir kan di tahapan ketiga. Tahapan keempat, Indonesia Emas tuh sudah kita memenuhi kebutuhan dunia Indonesia Emas. Lalu lakukan apa terkait dengan hal itu? Itu semuanya ada tahapan-tahapan, itu ada di dalam RPJPN yang Bapak bisa lihat dan baca, tim bisa baca dan lihat. Lalu kemudian jumpingkan mana yang kemudian menjadi bagian dari penanaman modal yang bisa mengakselerasi itu di tahapan-tahapan itu, yang bisa masuk ke situ, yang bisa jumping ke situ. Kan itu doang. Oke. Tadi kan definisinya tadi kan antara kebijakan sama perencanaan kan yang membagi dalam tahapan-tahapan dan periode dan waktu kan. Lalu kemudian mari kemudian kita lihat sudah dibagi dalam RPJPN ketika bicara perwilayahan. Saya ambil contoh lah, sudah ada Bapak kawasan ekonomi kan, koridor ekonomi kan. Sekarang saya mau ngambil contoh lagi misalnya. Kenapa Bapak mengambil misalnya penanaman modal berbasis riset dan inovasi? Dalam konteks apa Bapak ambil? Bisa terangkan ke saya nggak? Halo? Gimana tim? Kalau kemarin memang kita mengambil itu karena mengingat apa namanya produk-produk kita itu masih sangat lemah daya saingnya gitu Pak. Jadi kita ingin menghasilkan produk-produk yang berorientasi ekspor yang didukung oleh riset dan inovasi ya. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat dari data-data juga menunjukkan ekspor kita itu yang untuk high tech itu masih sangat rendah terhadap total dari total ekspor kita. Makanya di situ perlu riset dan inovasi agar komposisi ekspor kita itu tidak lagi didominasi komoditas sehingga nilai tambahnya lebih baik bagi perekonomian. Gitu sebenarnya, Pak. Suaranya kecil ya. Jelas, terdengar jelas di sini. Halo, suaranya kecil banget sih Pak. Jadi poinnya apa? Bapak mengambil kondisi konteks ketika saya ambil satu aja contoh. Ini begini nih, saya mau ngajak ini. Makanya kenapa saya tanya, Bapak punya orang hukum nggak di situ? Ternyata Bapak punya satu. Orang hukumnya suruh banyak bicara, Pak. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kemudian nanti Bapak mengambil satu konteks yang kemudian Bapak nggak punya payung hukumnya, ini bahaya. Oke ya. Saya mau cerita ambil satu aja contoh kasus ini. Ketika Bapak mengambil penanaman modal berbasis riset dan inovasi. Ya, mohon dilihat itu di di dalam rencana induk riset nasional. Ini rencana kita sandingkan dengan perencanaan. Jadi kita nggak ngambil soal oh nanti kita akan membangun namanya berbagai macam aplikasi seperti Gojek. Gojek itu sangat penting karena sangat mudah murah. Karena kami mengembangkan investasi dalam seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti aplikasi. Padahal yang namanya Gojek itu kan sudah banyak yang mulai resah kan. Karena membuat orang lebih jadi pada orang jadi tukang ojek semua. Maksudnya kita ingin menciptakan orang semua se-Indonesia sampai 2045 jadi tukang ojek semua kan nggak mungkin. Buat investornya sebagai Pak Nadiem Makarim tambah kaya memang. Tapi kita harus melihat dong kepada objeknya, sumber daya manusianya kan. Bapak juga memperhitungkan sumber daya manusianya kan. Sebenarnya kalau lihat maksud mau jadi tukang ojek semua kan gitu kan nggak mungkin. Nah, mohon dilihat di dalam rencana induk riset nasional. Itu sudah mulai dari 2017 sampai 2044. Bapak tinggal padankan lagi. Ketika bicara misalnya 2025, 2009 diminta oleh itu namanya riset terapan manufaktur. Itu Bapak sesuaikan prek gitu. Lalu Bapak embedkan dengan tahapan dalam tadi yang dari RPJPN. Masukkan ke dalam rencana tadi. Lalu keluarlah penanaman modal harus apa dari situ Pak. Jangan kita main asal aja nyebutin, kita nggak tahunya malah dampaknya nggak bagus. Seperti tadi ojek misalnya. Kan itu dengan teknologi informasi Gojek. IT lagi. Di dalam riset terapan manufaktur di 2025-2009 dibunyinya kira-kira begini, cakupannya
kajian riset rekayasa pendukung proses manufaktur. Ya, kita nggak bicara IT untuk kemudian untuk Gojek nih, tanpa mengubah sifat asli materialnya. Jadi kalau gitu industri-industri yang kemudian pakai kajian risetnya yang tidak merubah asli dari rekayasa dari materialnya. Karena apa? Karena nanti untuk yang merubah riset terapannya, merubah materialnya baru menuju ke 2030, 2034. Namanya riset maju manufaktur. Sehingga kemudian apa? Kalau lihat ini, kita tuh nggak bisa yang namanya teknologi seperti Elon Musk itu masuk sekarang di kita tuh nggak bisa. Karena nggak masuk dalam peta roadmap dari rencana induk riset nasional. Nah ini sekarang Bapak harus menyandingkan, mengembedkan nih antara kepentingan tadi tahapan 1 di dalam RPJPN, kepentingannya dengan penanaman modal, lalu ada strategi dan urutan yang kita pilihan, tapi kemudian tidak keluar dari konteks itu. Sehingga akibatnya apa? Contohnya teknologi pengemasan makanan, proses kimia, dan pengolahan mineral jarang namanya itu. Terjemahkan itu, Pak. Jadi, nah ini tantangan buat kita semua, terutama untuk Bapak konsultan saya kan. Sehingga setiap konteks yang Bapak ucapkan, ini kita bicara nanti menjadi undang-undang, menjadi perpres, bisa naik jadi PP. Artinya inilah peraturan perundang-undangan. Jangan kita mendefinisikan sesuatu dan mengambil konteks sesuatu tanpa ada payung hukum. Jadi main asal aja gitu kan. Sehingga betapa kalau kemudian kita punya payung RPJPN agak tepat karena apa? Itu kan nanti jadi undang-undang kan. Kita ambil konteks itu pas gitu. Ini makanya ini undang-undang kita pakai semuanya, payung hukumnya ada. Jadi nanti nggak blawur gitu loh, arahnya jelas itu. Nah itu jadi contohnya. Sampai kemudian di 2040, 2044 namanya riset rintisan terdepan. Cakupannya kajian riset yang belum bisa langsung diaplikasikan serta ditujukan untuk menjawab keinginan ilmiah. Contohnya fisika energi tinggi, eksplorasi bawah laut dalam eksplorasi antariksa. Tuh baru main antariksa, baru main Elon Musk tuh. Jadi kalau kita mau main Elon Musk, nanti mau bikin Elon Musk datang ke sini, kemudian wisata antariksa, kemudian suruh dia datang ke sini, membangun investasinya, SpaceX itu, berarti baru bisa di 2040 sampai 2045. Konteks riset teknologi kita sudah masuk ke situ. Diperkirakan sumber daya manusia kita siap di situ. Kalau sekarang kita paksa, Elon Musk itu nggak akan ada gunanya. Akibatnya Elon Musk hanya membawa impor bahan baku mesinnya semuanya, kita nggak dapat apa-apa. Tenaga kerjanya pun juga tenaga kerjanya dia semua yang bawa dari luar negeri karena nggak mungkin SDM kita belum mampu ke situ. Tapi kalau di 2040 2044 bisa. Makanya kalau kemarin Presiden Jokowi sama Pak Luhut Binsar Panjaitan ke Elon Musk sebenarnya nggak pas di era kemarin. Karena rencana Indonesia kita belum mencapai ke sana. Diperkirakan dengan belum masuk ke sana, SDM kita belum mampu itu. Kalau mampu sih nggak apa-apa. Sehingga ini kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita menjadi mismatch gitu kan. Itu kira-kira Pak, dan masih banyak sebenarnya mau bicara pengembangan wilayah, misalnya pengembangan kawasan perkotaan, saya punya banyak data mengenai pertumbuhan industri, mengenai rencana induk pariwisata saya juga banyak data, kita bagi-bagi wilayah, kita cari tahapannya, apa yang mau kita lakukan secara penanaman modal. Nanti sampai malam saya ceritanya, saya bisa cerita juga namanya agropolitan, kawasan-kawasan metropolitan, itu juga terbagi-bagi, ada namanya Minapolitan namanya apa namanya kalau di Maybe Dangro, ada namanya Maminasata, ada namanya itu kan harus kita kembangkan Pak. Jangan sampai itu yang namanya kawasan-kawasan itu tidak bisa berkembang. Padahal itu bisa dengan investasi. Joglo Semar, misalnya namanya ada macam-macam itu harus masuk ke situ juga. Kita ini harus lengkap isinya RUPM. Jadi maka saya bilang abaikan RUPM yang lama. Karena kita sudah punya tantangan di mana dokumen-dokumen perencanaannya sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini belum ada yang bisa mensejajarkan juga dari sisi aspek penanaman modalnya. Kemarin Pak Jokowi melantik PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Cuma satu pesannya, bisa nggak itu Maminasata berkembang tanpa ada APBD? Gubernurnya PJ-nya dari Sulawesi Selatan diam aja nggak bisa jawab. Ini saya yang cerita nih ajudannya nih. Kenapa nggak bilang bisa dong dengan penanaman modal? Kan gampang gitu. Nah itu ada bagian dari kita. Supaya apa? Pemerintah daerah itu sadar bahwa mengembangkan daerah itu bisa dengan cara itu tadi. Eskalasi dari proyek strategis daerah.
Kira-kira sementara itu dulu Bu Eva. Iya, makasih Pak Gatot. Eh, Pak Pulungan, Pak Eko, udah ini kan Pak ya, ini memang perlunya kita diskusi untuk menyamakan persepsi sebelum lebih jauh kita jalan nih Pak Pulungan, Pak Eko, juga tim yang lain. Saya juga sedikit aja nih. Ini kalau saya lihat memang seperti tadi Pak Gatot bilang ya normatif ya memang ini cuplikan-cuplikan dari berbagai dokumen perencanaan, tapi belum menyentuh ke penanaman modalnya itu sendiri. Ini saya ambil contoh lah ya, satu nih yang di tahap 3, penanaman modal hijau. Itu disebutkan kan, melanjutkan retirement PLTU batubara. Pertanyaan saya itu kewenangannya siapa? Siapa yang menentukan? Apakah kita, apakah bukan? Itu kan SDM PLN. Peningkatan kapasitas PLT, IT, energi terbarukan, PLTB, offshore, oke. Implementasi hidrogen amonia rendah karbon, iya. Ekspansi operasi PLN komersil. Nah ini coba deh di ini lagi deh Pak, dikaji lebih dalam lagi. Apa yang menjadi memang yang bisa kita lakukan domainnya BKPM tentang penanaman modal sama yang memang ini sebetulnya ketika kita diskusi sebelumnya jangan sampai nih kita nyinggung-nyinggung ranahnya orang lain karena RPJPN ini memang memayungi semua perencanaan nasional pembangunan, semua sektor induknya ke sini gitu. Terus kayak peningkatan pangsa dan efisiensi listrik di sektor industri kayak gitu ya. Terus perluasan sistem jaringan kelistrikan. Itu apa ya kita BKPM ya? Masuk kita, tugas kita gitu. Di RUPM kita mau disebut gini. Ataukah melihat ini dari cara pandang yang berbeda, oke, kita akan dukung ini semua, tapi kayak perluasan sistem jaringan berarti dia butuh apa? Kabel, katoda, anoda, listrik, komponennya. Nah, itu kan Pak yang dilihat terus kayak solar panel. Nah, itu semua yang sebetulnya kita pikirkan gitu untuk mensupport semua yang ada di sini, yang udah dicantumkan di sini. Saya nggak tahu deh, saya yang kelewat atau gimana ya. Ini saya belum lihat ada pariwisata ya dibahas ya di sini ya. Izin Bu, Belum ada apa saya kelewat karena ini dalam waktu singkat ya harus baca ini terus mulai saya nyatet-nyatetin gitu, gitu segala macam gitu. Jadi ya gitu sih Pak. Di sini juga belum ada satu koridor ekonomi koridor kewilayahan itu belum tampak betul kata Pak Alma itu harus RUPM itu nasional. Tapi kan itu jadi payung untuk daerah nanti diturunkan ke RUPMD-nya sehingga dia udah nggak ngacak lagi nih Pak. Jelas gitu arahnya. Jelas walaupun tidak menutup kemungkinan dia menggali yang lain. Mungkin saya jadi ulang lagi kayak kaset rusak jadi saya bahwa kalau ketika bicara pariwisata gitu ya, di situ ada pelabuhan, di situ ada transportasi, itu ada hotel. Nah itu gimana tuh menerjemahkan ini Iya. semua gitu. Kalau Silakan ya Pak. bentar Monggo Bu Pak. Eva, kalau misalnya kita lihat ya, kalau Bu Eva juga baca di laporan kami itu sudah sebenarnya untuk yang laporan pendahuluan mungkin di sini memang ada ya di bagian pariwisata sepertinya ada ya Bu. Mungkin di buku kelewat ya. Saya lempar dulu ke Iya nggak Mas apa-apa di Eko. mana makanya saya soalnya kecil-kecil ini di mana ya Pak? Bapak Ibu, apa saya izin boleh mungkin Silakan Mas menambahkan Eko. masukan Silakan Pak. konstruktif tadi. Terima kasih Bapak Ibu dari BKPM dan juga teman-teman dari Indef ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Mohon maaf saya mungkin nggak bisa sampai selesai karena jam 4 harus ada agenda. Tapi setidaknya tadi masukan Pak Gatot saya rasa sangat konstruktif ya untuk membuat RUPM kita ini lebih tajam begitu. Nah nanti mungkin di akhir sesi ini Pak Ucok ya atau Pak Pulungan saya minta untuk nanti dibikin kayak semacam poin-poin begitu dari masukan ini kan masukan ini sangat bernilai lah buat kita gitu ya untuk bisa mempertajam RUPM. Jadi nanti dibikin tuh misalkan poin gitu ya apa-apa saja dari Bapak Ibu di sini mungkin disepakati begitu ya di dalam nanti bisa di share screen begitu ya. Nah Pak Gatot, Bu Eva dan teman-teman Bapak Ibu semuanya kami ketika membuat draft ini ya, katakanlah ini background study pendahuluan ini berangkat dari melihat berbagai macam ya RUPM lama juga ya dan beberapa rencana tadi mungkin
Mas Gading bisa share ini Mas Gading grand design yang kami pikirkan ini jangan-jangan nanti apa masih kayaknya memang masih perlu banyak masukan ya dari Bapak Ibu semuanya ya. Tadi masukan Pak Gatot sangat baik ya terkait dengan dokumen kita harus melihat dari hukum dulu ya. Nah ini yang kita pikirkan kemarin ya. Jadi pertama, karena acuan dari segala dokumen perencanaan adalah RPJPN, sehingga kita juga melihat dari RPJPN itu ya. Kemudian pertama time frame-nya sama ya 2025 sampai 2045 sesuai dengan RPJPN ya. Dan kemudian kita melihat berbagai macam indikasinya di sana begitu ya, transformasi ekonomi begitu, dan kemudian juga di dalamnya mengandung aspek arah penanaman modal. Nah, mungkin nanti juga Pak Gatot bisa menanggapi ya terkait dengan buang saja RUPM lama begitu, karena dalam beberapa FGD kami ya, kami coba mereview lagi FGD kami itu sebetulnya aspek penanaman modal yang lama ya, baik itu pangan, energi dan infrastruktur itu masih diperlukan. Ini menurut mereka ya, boleh kita nanti pakai atau boleh sama sekali kita abaikan. Maksudnya sistematikanya, Pak. Kalau Oh, beberapa sektor sistematikanya Pak ya. silakan kalau masih Oke, nyambung. bukan sektornya ya berarti ya. Ya, kalau Oke, sektornya kalau makasih. sesuai dengan RPJPN silakan Pak Limo. Tapi beberapa sistematikanya sudah nggak nyambung saya lihat. Kerangka Oke, baik. berpikirnya sudah nggak nyambung. Oke, makasih Pak Gatot ya. Berarti nanti di sistematikanya ya teman-teman harus ini mungkin perlu dicatat juga sistematikanya, tidak perlu terlalu mengacu ke RUPM lama begitu ya. Tapi beberapa sektor-sektor itu masih kita perlukan gitu, karena juga di dalam kick off meeting waktu dengan Pak Deputi dan beberapa Pak Direktur waktu itu ada arahan juga bahwa RUPM ini pertama dia juga harus mengadopsi nanti kira-kira walaupun ini penerawangan begitu ya adalah visi misi presiden yang akan datang. Nah, di sana itu presiden sangat menekankan aspek itu dan itu kita coba wadahi ya di dalam konteks-konteks ini. Terus satu lagi mungkin juga kaitannya dengan bisa workable atau katakanlah jadi acuan oleh para investor. Nah, ini mungkin lebih challenging. Eh, Artinya itu mudah dibaca ya, tidak sangat tebel dan lain-lain. Tapi karena ini baru naskah akademik, oke lah nanti mungkin segala isu bisa masuk di sini gitu ya supaya memudahkan. Nah, saya mau minta tanggapan ini tadi kami Pak Gatot dan Bu Eva menerjemahkan dari arah kebijakan penanaman modal ke depan ini dan mengacu ke juga RPJPN dan beberapa dokumen lain itu menjadi 5 arah utama begitu ya. Ada industri prioritas di sini, orientasi ekspor di sini, ekonomi hijau, konektivitas dan logistik, serta riset dan inovasi. Ini kita turunkan, nanti harapannya RUPMD pun juga akan melihat ya, mereka tentu supaya kemarin ya dari diskusi sebelumnya Pak Alma itu sangat menekankan jangan kira-kira harus kita beri fleksibilitas sehingga kemudian kata-kata yang sangat detail mungkin katakanlah ya perlu dihindari atau setidaknya itu adalah sekedar kayak semacam ide atau saran dari akademisi kira-kira gitu ya. Nah, sehingga nanti di harapan kami itu nanti baik di provinsi juga dan di kabupaten itu juga melihat ya bahwa ini mereka kalau punya industri prioritasnya apa, atau kalau katakanlah pariwisata ya, oke pariwisatanya itu di sisi apa? Apakah dia sebagai sebuah pariwisata yang ini misalkan di Bali atau di beberapa tempat ya. Nah, ini sebetulnya 5 poin ini akan mengakomodasi dari isu-isu kedaerahan yang ada begitu. Nah, enablernya keempat yang di bawah ini ya, ada sinkronisasi, iklim investasi, insentif, dan investasi di luar negeri ya. Ini luar negeri ini kita bicara ketika tahap akhir lah kira-kira gitu ya, tahap 3 dan 4 ya, ketika memang sudah siap untuk katakanlah itu tidak sekedar go ekspor sebetulnya, tapi itu memang outward investment ya namanya dari Bappenas gitu. Nah, nanti minta masukan berarti secara singkat, saya persingkat saja. Jadi tadi Pak Gatot menyampaikan ada dokumen misalkan rencana riset nasional. Oh berarti itu nanti kita lihat untuk kita masukkan di poin kelima ini gitu ya. Kira-kira menjiwai dari riset dan inovasi. Terus kemudian ketika RIPIN misalkan begitu, oh itu berarti mungkin menjiwai dari industri prioritas. Terus kemudian mungkin Kemendak ya kita nanti coba lihat ya apakah dia punya juga aspek tentang orientasi ekspor gitu ya. Karena mungkin saya bukan tim ahlinya di sini gitu ya. Terus ekonomi hijau. Nah, nanti kita juga lihat serta konektivitas dan logistik mungkin ini di PUPR ada juga dan ada RUEN juga ya. RUEN kan termasuk konteksnya adalah untuk meninikan energi gitu ya, kesiapan energi gitu. Pertanyaan saya apakah semacam itu gitu ya supaya nanti kita tidak keluar konteks, jangan sampai tadi ya
perlu payung hukum. Nah, tentu dokumen-dokumen ini ada perpresnya kan, ada payung hukumnya gitu. Apakah seperti itu atau nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu ya supaya nanti kita langsung bisa membuat ini dalam konteks tadi ya. Nah, cuma mungkin kalau dari Bu Eva tadi mungkin perlu dijelaskan ya, jangan menyinggung ranah orang lain. Artinya kalau ranahnya misalkan listrik PLN gitu ya. Nah, tapi kan ini konteksnya adalah support terhadap investasi misalkan gitu. Apakah itu perlu ditulis atau ya sudah yang ada yang bisa di-touch oleh BKPM begitu. Atau memang yang pertama tadi ya, jadi ada beberapa dokumen-dokumen penting tadi kita coba inspirasinya itu kita coba masukkan dalam konteks RUPM ini begitu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak, saya tanggapi duluan ya Pak ya, Pak Gatot setelah ini ya. Yang kayak tadi mungkin diperjelas gini yang tadi masalah PLN. Ini kan Bapak letternya bilangnya kayak shutdown-nya pembangkit. Nah, itu kan kita Pak yang perintahkan mereka shutdown gitu. Kita kan lebih kepada kalau dia shutdown maka butuh investasi apa gitu. Misalnya batu bara, berarti yang kita bicarakan di sini katakanlah untuk mendukung ini kita membangun satu industri misalnya hilirisasi batu bara gitu kan. Terus ada yang co-firing amonia gitu. Jadi jangan kepada yang tusinya mereka gitu loh Pak. Bapak bilang memperpanjang itu kan bukan kita gitu. Kayak gitu. Jadi dilihatnya seperti itu Pak. Semua pasti penanaman modal akan bersinggungan dengan kementerian lain. Pasti. Kayak industri manufaktur pasti Pak. Tapi makanya Iya kita benar. mengacu ke RIPIN gitu. Jadi jangan nanti mungkin yang gampangnya kayak keuangan gitu. Mengenai pembiayaan itu kan ranahnya kementerian bagian keuangan lah, perbankan, mereka kredit gitu kan, kita nggak perlu kesananya gitu. Tapi bahwa keuangan itu dibutuhkan untuk investasi mendukung, iya. Kalau kita lebih jauh lagi harusnya orang luar itu bawa uang dari luar masuk ke dalam, bukan menggunakan pendanaan dalam negeri. Itu satu bentuk yang idealnya kayak gitu Pak. Jadi tolong dicermatinya seperti itu Pak. Jadi narasi di sini kan yang agak-agak gitulah, yang jelas-jelas ini kan pekerjaan PL shutdown. Orang lain ya Bu ya. Ya, Iya, oke. ngapain kita Makasih banyak Bu. nanti berantem lagi kita Benar-benar. BKPM itu SDM itu ini kenapa SDM juga punya Pak perencanaannya seperti itu. Nah kayak RIPIN kayak itu mungkin itu lebih detail Pak. Jadi kan berapa kali di awal tuh saya bilang penanaman modal tuh kita mengenalnya kan sektor manufaktur, sektor primer, sekunder, tersier kan ini yang direncanakan penanaman modal ke depan dengan segala pendukungnya. Kayak pelabuhan kan bukan kita BKPM suruh bikin pelabuhan, Angkasa Pura suruh bikin bandara kan nggak gitu. Tapi katakanlah untuk mendukung pariwisata satu daerah butuh konektivitas, butuh dibangun pelabuhan. Pelabuhan itu siapa yang ada di situ gitu. Dan itu investasi harus masuk. Terus kayak gitu kan ada KPBU. Contohnya kereta cepatnya bukan kita. Tapi izinnya masuk kita. Ya kan Pak? Itu kayak gitu loh Pak. Semua akan pasti bersinggungan dengan lain. Tapi hati-hati dalam menarasikannya ini gitu. Jangan sampai ya seperti itu bahasa ini shutdown ini. Siapa kita di RUPM kita bilang shutdown suruh gitu. Jangan-jangan mereka udah punya sendiri Pak di RUPTL mereka. Di rencana PLN jangan-jangan dia udah punya sendiri gitu. Bagaimana transformasi dia dari batu bara ke EBT gitu. Nah itu kan yang harus sinkron. Seperti itu loh Pak. Mungkin Oke, selanjutnya kalau yang tadi yang Pak Alma ya saya sedikit nambahkan. Ya betul yang tadi diulang lagi Pak, jadinya saya mengulang lagi. Pak Alma memang bilang kan harus luas, tapi luas itu tidak perlu mengikat daerah, tapi kan tetap ada batas Pak. Kalau nggak akan lari kemana-mana suka-sukanya dia. Terus apa ruhnya rencana umum, namanya juga rencana, kalau mereka sebebas-bebas. Mereka tetap punya guidance Pak, dan ini yang ditunggu-tunggu, seperti itu. Mungkin selanjutnya ya, untuk hal lain silakan Pak Gatot tambahkan. Ya, jadi ini yang Bu Eva bilang tuh sudah benar. Jadi gini, Pak.
Kalau Bapak dari tim Indef misalnya gini, tim Indef, Bapak bongkar itu namanya RUPTL, bongkar Pak ya. Rigid dia, sampai berapa megawatt sekian sekian, apa saja mau dibangun, sampai Bayu, PLTS segala macam. Ya silahkan, Bapak jago nggak mengambil dari indikasi tadi bahwa itu adalah ada yang memang ditujukan buat investor. Kalau Bapak yakin dan memang punya data untuk itu, silakan Pak. Cuman kan orang PLN-nya sendiri kan juga tricky. Memang itu bisa nanti dimasuki oleh investor. Dia cuma hanya ngasih posisi bahwa di provinsi ini atau kabupaten yang perlu pembangkit listrik. Nah itu pun harus dipilah. Itu pembangkit listriknya itu IPP, Independent Power Producer, atau PPU untuk kepentingan dia sendiri, atau KPBU. Itu kan harus dilihat masing-masing punya mekanisme investasi yang berbeda. Ketika bicara IPP, oke untuk investor. Lokasinya di mana? Lalu apakah harga jual listriknya berapa? Belum ada ikut PPA kan, Power Purchase Agreement-nya. Sehingga lokasinya belum tahu di mana, harga jualnya juga berapa kepada PLN. Untung juga gimana cara menghitung nilai investasinya. Sampai sekarang kan masih seperti si buta dari gua hantu sebenarnya itu. Tapi kalau Bapak ternyata, jangan khawatir Pak kepada BKPM nih. Kami punya data ini, ternyata PLN punya disimpan dan dia nanti akan lelang hasil listrik itu tahun sekian sebesar rupiah per kWh. Lokasinya ada di sini, sekian megawatt, dan kemudian ini adalah IPP. Oh itu bagus banget Pak. Beneran, saya akan kalau Bapak pertama kali datang ke sini akan saya peluk Bapak beneran, karena membantu bener kepada Kementerian Investasi untuk betul-betul memetakan terkait dengan kebutuhan investasi real kepada investor. Beneran. Izin Sehingga Pak Gatot, apakah, nah ini pertanyaan saya tadi, apakah kita nyampe pada posisi itu, ekspektasinya BKPM itu, atau mungkin, karena ini kan juga dokumen tadi ya, RUPM begitu ya, apakah cukup nanti kita melihat dari berbagai macam arah tadi, 5 tadi ya, 5 itu jadi pegangan kita begitu ya, seperti saran Pak Gadot tadi ya, butuh standing nih, nah standingnya kita di 5 itu dari RPJPN, terus kemudian kita lihat, kira-kira yang mengait dengan riset itu siapa saja tadi ya, beberapa dokumen-dokumen perencanaan apa saja. Yang mengarah dengan hijau itu dokumen apa saja begitu ya. Nah, sehingga nanti dari situ kita bisa petakan gitu ya, kira-kira arah investasinya dari masing-masing dokumen ini seperti apa gitu. Tentu mereka lebih di dalam kewenangannya masing-masing kan, bicara teknis ya seperti tadi ya RUPTL, bicara bagaimana perencanaan untuk tenaga listrik mereka begitu ya. Nah, mungkin kita ya harus menggunakan ini ya, apa istilahnya ya, analisis kita gitu ya, terkait dengan bagaimana kira-kira nanti investasi bisa mendukung perencanaan di bidang katakanlah energi ini gitu ya, bagaimana nanti investasi bisa mendukung kepada tadi misalkan manufacturing ini gitu ya, itu yang dimaksud begitu Pak ya, berarti ya nanti di dalam RUPM-nya ini begitu ya. itu dia justru yang kemarin tuh saya dengan Pak Pulungan sudah menantang kan begini. Di dalam mekanisme pembiayaan pembangunan di dalam RPJPN dibagi 5 kali 4 tahun ya Pak. Ya, Saya kemarin sudah terangkan kepada Pak Pulungan dan teman-temannya. Itu disebutkan Pak, indikasi biaya pembangunan dimotivasi oleh peran swasta. Tahap berikutnya makin dioptimalkan peran swasta. Tahap berikutnya makin lama-lama di periode Indonesia Emas itu mungkin nggak ada lagi APBN, tapi cukup semuanya swasta yang masuk. Saya bilang begitu kan, saya coba saya sentil gitu kan. Artinya apa? Ya itu memang harus kita padukan. Jadi begini, tujuan pembangunan kita kabupaten, kota, provinsi seperti apa, X itu kemudian berapa yang bisa mampu didanai oleh APBD, ternyata nggak bisa, akhirnya sisanya dibiayai oleh private finance initiative, kalau teorinya namanya PFI. Ya itu yang kita kasih tahu kepada daerah dengan tahapan-tahapan tadi, termasuk dengan listrik juga tadi. Dari semua RUPTL nih, kembali ke listrik nih, RUPTL ini jelas digamblangkan sama PLN. Yang mana yang swasta bisa masuk IPP, tapi harga jualnya jelas dong, lokasinya jelas dong, supaya apa? Supaya investor bisa logis, tempatnya bisa sesuai dan masuk akal di situ, jangan tempatnya ngambang. Kenapa? Lokasi dari pembangkit listrik yang jauh dari sumber PLN-nya kan berarti ada transmisinya menjadi berbeda. Tanahnya juga bisa berbeda. Kayak banyak biaya investasinya menjadi berbeda lagi. Sehingga estimasinya menjadi ngawur lagi kita. Tapi kalau kita bisa sampai mendekati pendekatan yang jelas, lokasinya, lahannya, kemudian semuanya terhitung, akibatnya apa? Nilai investasi yang kita tawarkan dalam RUPM itu menjadi clear, Pak. Betul-betul akibatnya benar-benar memandu. Sehingga setiap kabupaten, kota, provinsi yang membutuhkan pembangkit listrik yang disebut PLN, kalau transmisi PLN biasanya anu sendiri ya Pak, ngelola sendiri ya. Pakai APBN biasanya, pakai anggaran mereka, BUMN-nya. Tapi kalau kemudian pembangkit listriknya bisa diberikan kepada dengan 3 konsep tadi. IPP,
KPBU atau yang tadi PPU. Jadi artinya kita bisa memetakan itu, kalau Bapak bisa memetakan itu dan kemudian clear dengan lokasinya, kemudian dengan apa nilai jual PPPJL itu jelas, itu bagus banget Pak. Itu salah satu. Kereta kemarin kan di ada beberapa komentator kan bilang soal kereta. Sumatera Utara Pak kemarin Pak. Ya. Oleh Mari Prof. Pak kita Arsyad petakan ada Siddiq. rencana induk kereta api nasional Ripnas. Kita buka thread dari Ripnasnya mau yang oleh pemerintah, mana yang APBN, mana yang kemudian APBN nggak mampu itu yang kita cover dengan investasi. Dapat itu aja daerahnya bisa hebat Pak, maju logistiknya, aksesibilitasnya, sehingga akibatnya apa? LPI mereka naik. Nah, masalahnya kita bisa nggak mencari itu, termasuk Oke, dengan kabupaten kota dan provinsi. Dan itu yang saya harap kepada Bapak untuk berhitung itu. Jadi sebenarnya acara kemarin tuh nggak perlu Pak. Bapak punya RPJPN, punya rencana umum sektor-sektor lain, mari kita cari dari situ, kita bedah, lalu kemudian benar-benar kita cari penamaan modalnya, barulah kita undang daerah-daerahnya. Ini kalau undang di sini lokasinya lahannya oke nggak, ini gimana, masukkan nanti ke dalam. Jadi gini Pak, RUPM ini akan sejajar dengan RPJPN. Kita harus pahami ya Pak, secara hukum ya. Jadi RUPM ini akan sejajar dengan RPJPN. Sama-sama berlaku 20 tahun, sama-sama berlaku sebagai umum, sama-sama jangka panjang. Kenapa? Nah, sekali lagi, ketika bicara dalam RPJPN ini kemudian tidak punya duitnya, bacalah RUPM. Gitu. Jadi saya kemarin sudah terangkan kepada tim tuh. Inilah namanya RUPM ini lex spesialis, derogat, lex generalis. Ada KUHP, ada undang-undang yang terkait dengan undang-undang misalnya KDRT, ada undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang mengenai apalagi kasus-kasus hukum pidana gitu ya. Tapi ketika kemudian bicara soal KDRT, jangan baca KUHP. Bacalah KDRT undang-undangnya. Karena lex spesialisnya ini. Sama juga bicara dengan RPJPN. Ketika bicara pembangunan jangka panjang nasional secara utuh yang kemudian dibiayai oleh state budget, bacalah RPJPN. Ternyata ada yang kemudian state budget nggak bisa memenuhi syarat, harus dibiayai oleh penanaman modal. Bacalah RUPM. Akibatnya apa? Akibatnya RUPM itu nanti sejajar lagi dengan RPJPD di daerah. Ketika bicara konteks wilayahnya, kalau daerah nggak mampu membangun dengan membayar dengan APBD, bacalah RPJPD kalau dengan APBD ya. Tapi kalau tidak dengan mampu dengan RPJPD, bacalah RUPMD. Makanya akibatnya apa? Sebenarnya antara RUPMD ya provinsi kabupaten kota itu sejajar dengan RPJPD-nya masing-masing ketika bicara kemudian pembangunan atau investasinya. Tapi masalahnya adalah di dalam RPJPD-nya sekarang di daerah tidak pernah mengulas mengenai investasi. Sehingga nanti Bapak punya tantangan, kita punya tantangan besar bahwa namanya RUPMD itu harus betul-betul clear. Kalau tidak clear, akibatnya daerah makin tidak terpandu lagi ketika bicara investasi. Akibatnya apa? Rencana pembangunan mereka hanya bicara dari APBD, state budget. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa berkembang. Ini konteks hukumnya, Pak. Jadi ini saya harus penting kita pahami akibatnya apa. Sehingga nanti RUPM ini nanti harus menjadi turunan dari RUPMD, Perda. Sama-sama jangka panjang. Sehingga nanti kalau kemudian di dalam RPJPD tidak punya ada kaitan dengan penanaman modal, bacalah RUPMD-nya. Sehingga harus diturunkan oleh bupatinya atau gubernurnya ketika bicara RPJMD-nya. Karena kan ini RUPMD kan, Perda kan, diturunkan menjadi RPJMD per 4 kali 5 tahun masing-masing. Sehingga kita pun harus membaginya per kali 4 kali 5 tahun harus clear. Sehingga posisinya kepala daerah juga tahu posisinya. Dan mereka pun juga makin tahu, saya membangun daerahnya menuju ke sini, nggak punya duit, pakailah RUPMD. Jadi gitu Pak. Jadi memang ini harus rigid Pak. Kalau misalnya ada orang bilang jangan rigid, ya kita bicara hukum ini. Bapak gini, jangan mengartikan pejabat kami itu setiap omongannya harus jadi fatwa. Jangan, hati-hati Pak. Hati-hati. Mengartikan, boleh sebagai ilustrasi saja boleh, tapi kemudian Bapak kembalikan pada hukumnya dulu. Yang ngomong misalnya Pak Menteri Investasi nih, nanti buat RUPM-nya judulnya gini-gini, ya, iya Pak gitu aja. Tapi jangan dengarkan dulu, tapi jangan diterapkan dulu. Cek dulu secara hukumnya benar nggak gitu. Oke, Jadi terima harus kasih, Pak. hati-hati. Jadi sekali lagi kalau Bapak nanti tidak firm, tidak konkret, tidak lugas dengan RUPM yang kemudian diturunkan menjadi RUPM Prof kabupaten dan kota dengan wilayahnya masing-masing, akibatnya apa? Di daerah itu perwilayahan itu hanya menggantung kepada RPJPD
kemudian menjadi RPJMD yang sama sekali dalam RPJPD-nya mereka sekarang tidak pernah mengaitkan investasi, pakai hanya APBD. Mereka hanya menghabiskan APBD saja, clear. Padahal di dalam pembiayaan pembangunan, di dalam RPJPN jelas setiap 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun kali 4 semuanya harus menggantungkan dengan adanya peran serta swasta. Kemarin sudah saya paparkan dengan teman-teman tim dari Pak Pulungan dan kawan-kawan. Nah, ini konteks berat. Akibatnya apa? Sebenarnya Bapak gampang tinggalnya di RPJPN, pembangunan wilayah yang dengan sektornya, dengan pembangunan dari industrinya. Dilihat koridor ekonomi Sumatera, lihat Sumatera, bangun apa ini, tinggal cari lokasinya di mana ya. Kemudian berarti apa ya pabriknya? Lalu tahapan pertamanya masuk ke masih penguatan transformasi. Berarti di 5 tahun pertama transformasinya itu kami kuatkan elementernya. Baru nanti pabriknya itu akan mulai ngebul di 5 tahun kedua. Lalu sudah akselerasi ekonominya. Kan begitu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sama-sama gitu. Jadi acara kemarin itu sebenarnya kalau saran saya nggak perlu ada gitu. Cuman capek-capek aja kita gitu. Tapi sebenarnya Bapak bisa mulai dari sekarang dengan memetakan rencana-rencana yang lain. Dokumen perencanaan yang lain. RIPIN, Riparnas, RUEN, itu bisa menjadi panduan. RUPTL, ambil sisi RPJPN, ambil dari sisi investasinya kira-kira mas mana. Lalu kemudian itu dikelirkan dan divalidasi. Sehingga betul-betul clear pada kondisi diterapkan sebagai investasi pada periodenya itu. Kira-kira bayangan saya begitu, Pak. Oke, makasih banyak Pak Gatot, ini sangat membantu kami nih Pak Gatot ini luar Ya. biasa. Jadi tadi ya gambarannya udah jelas ya. Jadi justru RUPM ini yang saya tangkap ya, tapi insya Allah ini udah bisa menerjemahkan lah yang dimaksud Pak Gatot tadi. RPJPN adalah panduan umumnya begitu ya. Terus kemudian kalau kemudian ini ada RUPM, ini adalah pendetailan sebetulnya begitu. Jadi ketika terutama yang dari aspek yang non APBN ataupun juga dana pemerintah lah, quote and quote gitu ya. Jadi investasi yang di luar pemerintah. Nah ini kita harus lihat lebih jauh kemana nih ya, ke RUPM gitu. Karena disitulah sebetulnya BKPM punya amanah begitu kan untuk merealisasikan investasi begitu kan. Sehingga sebetulnya ya nanti bisa jadi panduan nih gitu. Karena kalau melihat anggaran pemerintah ya udah jelas lah kira-kira di situlah gitu ya. Tapi begitu melihat swastanya kira-kira berapa persen ya, bagaimana mereka menginikan. Nah inilah kemudian kita bisa tinjau lebih jauh di RUPM-nya dan tadi ya Pak Gatot ya tahapannya juga gitu. Jadi kita punya planning nih 5 tahun pertama swasta bisa katakanlah 50% nih, berikutnya mungkin nanti bisa 70%, 5 tahun berikutnya sampai mungkin nanti di Indonesia Emas memang sudah quote and quote tidak perlu nih investasi dari pemerintah karena ya udah maju gitu ya. Jadi saya nangkapnya gitu ya, mudah-mudahan ini nggak salah ya. Terima kasih Pak Gatot ya dan Bu Eva. Ya. Iya, Pak Eko, betul Pak. Jadi kemarin juga saya bicara sama Pak Pulungan dan tim juga nyambung tadi yang dibilang Pak Gatot. Ini sebetulnya yang akan diacu oleh daerah. Kita jangan lupa pekerjaan kita ini kan, saya yang background studi saya udah lah, kita maju yang sini. Nah, ini kan nanti jadi model Pak, bagaimana daerah menyusun RUPM. Nah, juga kan mesti ada kayak dokumen-dokumen yang mereka butuhkan, mereka perlukan, mereka kaji, dia ngambil ini Pak nanti yang dituangkan di dalam pedoman penyusunan RUPM daerah. Jangan sampai saya nggak ingin juga mereka bikin RUPM tinggal ganti nasional, N-nya jadi provinsi, jadi kabupaten, jadi kota. Itu yang terjadi selama ini. Karena memang yang kembali lagi yang lama ya, RUPM lama tuh segambar-gambiarnya umum gitu. Semua nggak ada. Nah, ketika kita di RUPM ini masuk udah ada koridor ekonomi wilayah, terus juga dia dituntun bahwa investasi itu bisa bentuknya ada swasta, ada PMA, PMDN, ada kerjasama KPBU dan segala macam PBN. Nah, itu kan itu Pak yang perlu dibukakan gitu ya. Orang daerah itu sebetulnya gimana sih menarik investasi itu. Dan jangan lupa nanti saya titip banget Pak strategi pencapaiannya mereka untuk meraih investasi itu. Kuncinya iPro. Mereka daerah itu kemarin saya udah cerita panjang lah sama Pak. Mereka tuh suka kebingungan potensi daerahnya itu sendiri apa sih gitu. Padahal udah diatur itu strategis keunggulan daerah, udah ada dokumennya di. Kalau jangka pendeknya ada. Saya masih ingat Sumbar itu jadi wisata yang berbudaya kearifan lokal. Nah silakan terjemahkan gitu. Pariwisata juga ya itu balik lagi. Banyak sektor investasi yang buat mendukung itu tujuan itu tercapai itu kan RPJMN panjangnya kan ada lagi yang lain. Kurang lebih begitu sih Pak, saya titip aja supaya daerah itu
Saya nggak ingin lagi, sedih Pak. Melihatnya kabupaten kota dia ganti aja itu N-nya jadi Benar, Bu. P di K gitu. Janganlah, jangan sampai. Dan itu bisa terjadi kalau mereka bisa di-guidance dengan jelas bagaimana membuat RUPMD. Dokumen Benar. apa yang perlu dilihat, potensi apa yang bisa digali. Kemarin kan ada tuh rekomendasi dari RPJPN, ya silakan aja gitu. Udah ada koridor-koridornya, silakan aja Pak. Memang itu yang diharapkan kan, itu kan buat ekosistem dan supply chain dan segala macam lah itu. Ada maksud kan dibuat seperti itu. Mungkin gitu sih Pak. Ya, Mungkin Pak makasih Bu Gatot Eva ada ya. lagi Pak? Silahkan ini, monggo silahkan Ya, teman-teman biar yang Pak lain Eko silahkan. nanya dulu. Ada teman-teman yang lain boleh? Nah, silakan, apalagi belum clear. Pak Eko, Pak Pulungan, Bu Esther, Pak Fazar, kami dengan senang hati loh diajak diskusi. Saya bolak-balik, ayo Pak, kapan kita mau diskusi dari awal? Kapan? Supaya jangan, ini kita FGD 33 lagi. Seperti tadi Pak Gatot bilang, kita inginnya ketika kita paparkan FGD itu, kita udah punya standing. Ini mau bagaimana? Bukan sekedar mendengar, terus mencatat, itu kan sayang Pak. Peluang itu sayang banget gitu loh di ini. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan itu lebih baik lagi sih. Gitu. Bukan berarti yang kemarin jelek, saya nggak bilang jelek, tapi lebih baik lagi. Kalau saya bilang jelek, Bu. Iya, kalau Pak Gatot pasti jelek. Bukan Terang Pak dia, Gatotnya, terang. bukan Pak Gatotnya yang jelek, tapi Tapi saya senang nih, Pak Pulungan udah mau diajak diskusi. Saya langsung, Pak, nanti. Oke, siap. Gitu. Jadi teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, kita terbuka aja diskusi sama-sama buat kebaikan semua supaya UPM kita bagus. Ya, izin Bu Eva, Pak Gatot, saya Silakan eh, Bu. izin bicara sebentar. Ya, Silakan. terima kasih Pak Gatot, Bu Eva atas feedbacknya. Ini saya pikir memang sangat valuable ya. Ibarat kuliah ini yang disampaikan Pak Gatot ini udah 6 SKS nih. Ya, jadi sangat detail. Ya, Pak Gatot dan Bu Eva, kami pun punya kepentingan yang sama ya, karena kami punya keprihatinan dari sisi ekonom gitu ya. Karena selama ini investasi yang masuk ini tidak ramah pada penciptaan pekerjaan dan investasinya ya itu saja gitu ya, tidak terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga tentu saja buat kami kepentingannya ingin membantu BKPM untuk bisa mencapai target. Apalagi ini Pak Rosan kan sudah dipanggil ke istana kemarin kan dan diberikan target-target tertentu. Jadi sepakat Pak Gatot dan Bu Eva. Nanti dari paparan tadi yang disampaikan Pak Gatot, memang RUPM ini akan menjadi acuan ya dari daerah gitu ya. Tetapi berdasarkan dari Rakorda ya yang kami selenggarakan dengan daerah, di beberapa daerah juga kebetulan tim hilirisasi ini kan sudah keliling ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari RPUMD-nya itu banyak juga loh daerah yang bagus-bagus juga Bu Eva dalam menyusun bukunya. Contoh misalnya Jawa Timur ya, mereka lengkap sekali, ada yang para pariwisata, ada digital ekonomi dan seterusnya. Nah, mungkin ke depannya ini saya lebih condong pendekatannya konstruktif saja nanti, bahasanya misalnya sektoral gitu kan, dan nanti lebih detail karena kalau kita masuk ke daerah, tiap daerah itu kan punya apa sektor yang bermacam-macam ya potensinya gitu. Contoh kemarin kalau saya mengikuti Rakorda di Jawa Timur itu Jawa Timur tuh punya apa yang pariwisata di beberapa tempat ya Banyuwangi dan seterusnya. Kemudian ada apa yang di Malang itu digital atau pendidikan gitu dan seterusnya. Nah, pasti banyak irisan dengan daerah yang lain gitu. Maka kemarin saya propose di tim dan dievaluasi rapat yang sebelumnya Ibu, ini lebih baik nanti ditarik klasternya itu ke sektoral dan itu sudah aminkan oleh Pak Alman
dan disepakati dalam rapat tersebut. Nah, kemudian nanti ke depannya, karena tadi Pak Gatot sudah menyampaikan banyak bahan gitu, data, alangkah baiknya Pak, kalau misalnya kami diperkenankan untuk memperoleh data tersebut, sehingga bisa melengkapi ya dari penyusunan RUPM ini. Demikian Bu Eva dan Pak Gatot. Terima kasih, mungkin barangkali teman-teman yang lain bisa menambahkan. Iya, makasih Bu Esther. Itu dokumen perencanaan sebetulnya tersebar Bu, tinggal di googling, tapi boleh ntar Pak Gatot. Dan nanti coba dilihat. Teman yang lain bisa, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan. Jawab dulu Bu yang tadi Bu. Oke, silakan. Baik. Pertama mengenai pendekatan sektor. Ya memang harus wajib itu, hukumnya wajib. Kalau nggak pendekatan sektor bisa potong tangan, potong leher gitu. Kenapa? Karena semua daerah itu punya karakteristik yang khas. Contohnya, saya kemarin baru kedatangan Bupati Wajo, BPJ sama DPRD-nya, tiba-tiba ingin mengembangkan sebuah sektor yang aneh-aneh gitu kan. Saya bilang, untuk pengembangan sektor kepada Kabupaten Wajo itu ada di tengah Sulawesi Selatan ya Bu ya, tengah kanan di kakinya itu di tengahnya. Itu untuk industri nggak boleh. Jadi saya bilang haram hukumnya Kabupaten Wajo itu membangun kawasan industri atau perusahaan industri, mengundang perusahaan industri, itu tidak boleh. Lalu kami boleh apa Pak? Wajo masuk dalam namanya KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, KPPN dia, KPPN Sengkang namanya. Silakan kembangkan pariwisata, di situ ada 83 sektor yang bisa dikembangkan. Jadi kalau saya memandu daerah Bu, sudah konkret saya. Saya nggak perlu pakai RUPM, langsung pada konteks yang dokumen yang kata Bu Eva tersebar tadi, saya langsung di KPPN Sengkang itu ada 83 bidang usaha yang bisa dikembangkan di sektor pariwisata, KBLI 83. Kemudian apa ininya destinasi wisata apa? Saya bilang dibagi 3, wisata budaya, ada wisata alam, ada buatan manusia. Tapi kalau untuk Sengkang adalah wisata budaya karena banyak peninggalan dari kerajaan. Itu ada dokumennya juga. Cuman ketika kemudian saya harus mengembangkan 83 bidang usaha tadi, saya nggak tahu wilayahnya dan tata ruangnya di situ. Akibatnya saya cuman ngasih tahu indikasinya itu tinggal Bupati sama DPRD-nya menentukan lokasinya sesuai dengan tata ruangnya. Itu aja kuncinya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu besok bikin acara lagi ngundang daerah. Bapak cuma menegaskan kalau sektornya ini dibangun ini, pabrik ini karena memungkinkan di mana lokasi di kecamatan mana lokasinya, kira-kira ada tanah berapa yang bisa kami ambil yang untuk keseluasan karena ada kaitannya nilai investasi kan. Itu aja sebenarnya. Lalu kami pakai konsep pertanahannya apa Pak? Pengembangan sektor yang harus prioritas kami kembangkan. Kalau saya sebutnya proyek strategis daerah. Pertanian. Saya bilang pertanian kenapa? Misalnya padi masuk dalam kawasan 1, artinya utama padi. Jadi sebenarnya adalah dia lumbung pangan Wajo itu. Lalu kemudian ketika bicara hortikultura ada cabai kawasan 3. Bicara perkebunan tebu kawasan 2, kakao kawasan 1. Wajo itu kakao kawasan 1 dia utama unggul. Lada kawasan 7, cengkeh kawasan 3, pala kawasan 2. Lalu peternakan apa Pak? Peternakan macam-macam kan, ada sapi, kerbau, kambing, domba, itik, ayam sampai babi. Saya bilang, tapi kalau untuk Wajo hanya bisa sapi potong kawasan 5. Dari situ mereka pulang langsung cari lahannya, lokasinya, kemudian mana yang memang secara tata ruang tanahnya milik masyarakat bisa kemudian diberikan haknya kepada investor. Mereka petakan berapa luasnya, bisa dapat nilai investasi, bisa dapat iPro. Jadi saya sementara ini kalau memandu daerah, datang pendanaan entah provinsi, kabupaten, kota, saya nggak pakai RUPM lagi. Karena RUPM yang tadi saya sebut saya suruh buang tadi tidak menuntun saya untuk menjadikan saya bisa menentukan daerah mengembangkannya seperti apa. Tapi berbagai macam. Bu Eva saksinya saya ketika saya kedatangan dari hampir mungkin puluhan kabupaten kota dengan kepala daerah dengan DPRD-nya. Dengan taktis saya terangkan seperti itu. Dan mereka kemudian pulang dengan cara apa? Kok Pak Gatot tahu ya padahal bukan orang situ. Kami yang di situ aja baru tahu. Tapi benar semua lagi datanya gitu. Jadi sebenarnya itulah peran kita. Tapi sementara ini kan nggak mungkin harus saya begitu terus. Artinya apa? Kalau sudah ada dokumennya dan dokumen hukum tersebar, Bapak Ibu yang buat kan akibatnya lebih enak. Daerah jadi terpandu, jadi konkret juga. Itu maksud saya. Sehingga tadi pertanyaan tadi apakah per sektor? Ya sangat per sektor. Harus, wajib. Tegas nggak tegas? Apakah hampir semua sektor? Bu Eva bilang hampir semua sektor. Iya, penanaman modal itu primer, sekunder, tersier.
primer dengan alam, sekunder pengolahannya, tersier jasa pendidikan, jasa pariwisata, ada di kesehatan, kan macam-macam itu. Artinya semuanya bisa dikupas. Akibatnya apa? Seluruh tahapan dalam RPJPN itu, seluruh transformasi itu bisa dikupas. Yang ada 7 itu bisa menjadi bagian dari untuk mengupas dari mana aspek penanaman modalnya. Ambil aja semuanya mana. Aspek sosial, oh perlu kesehatan, perlu rumah sakit. Ya udah, mana rumah sakitnya, tetapkan untuk pembangunan rumah sakit. Sehingga kemudian kalau kemudian kita tidak rigid, saya bisa rigid. Gitu. Sampai saya bilang gini, Fah, kayaknya kita bikin sendiri aja kali, Fah, biar cepat. Jangan, sudah ada indef, jadi biar aja indef yang bikin. Malah begitu Eva nggak boleh ngelarang karena saya biasa oral seperti ini langsung pada daerah. Saya tidak dirangkum dalam sebuah dokumen. Nah, itulah saya minta tolong Bapak dan Ibu dari Indef untuk melakukan itu. Kemarin saya sudah bicara banyak kepada Pak Pulungan. Inilah kaitannya kita daerah, provinsi, kabupaten, kota, nasional, tidak punya APBN, tidak punya APBD. Isinya adalah penanaman modal. Seperti misalnya kereta api Wus. Itu adalah program proyek strategis nasional Pak. APBN nggak bisa itu, makanya Wus lah kereta. IKN 80% dari IKN itu nanti diisi oleh investasi. Hanya APBN 20%-nya. Nah, buat kami harus mempromosikan 80% tadi, mengundang investor untuk mengisi 80%. Itu tugas kami, makanya adalah promosi. Apakah kami berpromosi kemudian mengundang Indomaret, panti pijat? Bukan begitu. Kami mengundang promosi adalah untuk sektor-sektor yang proyek strategis daerah yang untuk mengutamakan pembangunan nasional. Kami kan nasional. Kalau provinsi mengundang promosi sektor-sektor investasi untuk kepentingan pembangunannya provinsi. Sektor strategis provinsi, pembangunannya provinsi. Kabupaten kota juga demikian. Jadi bukan berarti gini, kami promosi, saya pernah dipromosi atau di daerah DPMPTSP bidangnya promosi. Bukan berarti mengundang orang Indomaret, mengundang tukang pabrik batik, bukan begitu. Investasinya kami karena sebagai instansi pemerintah, kami mengundang investasi yang bertujuan untuk kepentingan pembangunan kami. Jadi jangan salah tafsir. Artinya kemudian nanti Pak Rosan nih tiba-tiba promosi, datanglah Wuling. Salah itu. Kalau Wuling dipromosikan oleh Pak Rosan datang, itu Pak Rosan melanggar kaidah-kaidah dari akuntabilitas pemerintah sebagai menteri. Nggak bisa. Tapi ketika ternyata Wuling diperlukan, ketika kemudian kami ingin mengembangkan konsep namanya industri otomotif terintegrasi, dan kemudian kami datang dan sudah kami tetapkan lokasinya di mana, kawasan industri di mana, sebuah ekosistem, kami datang ke perusahaan otomotif, Wuling kita undang, apalagi Toyota kita undang, itu segala macam, itu baru benar. Harus punya perencanaannya dulu, dan itulah namanya proyek strategis nasionalnya Pak Rosan. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ngundang, kayak kemarin kan ngundang Pak Presiden, kan ngundang Pak Elon Musk. Ini salah itu. Belum ada namanya perencanaan terkait dengan pembangunan ekosistem industri otomotif dan vehicle otomotif. Kalau sudah ada lokasinya di mana, kemudian kita undang sebagai untuk mengisi proyek itu baru sah. Jadi banyak yang dilakukan kemarin itu tidak sah. Entah Pak Luhut Binsar Panjaitan maupun Pak Presiden. Tapi kadung karena pengen ketemu Elon Musk aja gitu kan. Nah, inilah Bapak Ibu ada di sini. Jadi nanti bupati, gubernur, wali kota ketika berpromosi investasi, berarti promosi investasi adalah investor untuk membangun pembangunan daerahnya, sehingga dia sampai berpromosi, dibiayai oleh APBD-nya ke luar negeri, dibuatkan iPro-nya. Kenapa dibuat iPro-nya pakai APBD? Nanti kan BPK tanya. Tentu kaitannya karena memang iPro untuk kepentingan mengundang investor dalam rangka membangun proyek strategis daerahnya. Clear kan? Sehingga akibatnya apa? Nggak apa-apa. Mau ke luar negeri silakan dibiayai oleh APBD. Karena apa? Investasi yang masuk dalam rangka mendanai pembangunan untuk menuju pembangunan daerahnya. Kan clear seperti itu. Nah, itulah tugas kita, tugas RUPM, tugas RUPMD masuk ke situ. Jadi nggak sembarangan ini gitu. Kira-kira sementara tadi ada yang belum kejawab nggak? Udah Pak Gatot. Cukup clear sih Pak Gatot ya. Terima kasih banyak nih Pak Gatot nih. Udah sangat memberi pencerahan ya kepada tim kami. Oke, terima kasih Iya Pak Pak Gatot. Eko, Pak Gatot itu kita memang, saya bareng Pak Gatot di 2 kali Pak. Di promosi sekali, di perencanaan sekarang ketemu lagi gitu. Wah, sebenarnya cocok lah. Kita semangat Pak Gatot tak perlu diragukan Pak. Gimana dia menerapkan apa ya, promosi yang benar ya Pak Gatot ya. Terus mengajak daerah juga membangun daerahnya. Ya terus terang memang daerah itu harus diajak sih.
Oh iya, ada satu lagi, buat Bu, Apa? ada buat Bu Jangan Esther lama-lama Ratuti kan, ya, 5 menit. sama Pak Eko nih. Pak Eko, Bu Esther Ratuti, camkan nih baik-baik nih. Sampai sekarang daerah belum pernah perlu kepada investasi. Daerah hanya perlu kepada APBD dan membangun daerahnya dengan APBD sehingga sangat terbatas APBD-nya tidak bisa untuk membangun investasi. Akibatnya pada daerah tidak pernah ada yang maju di NKR ini. 518 kabupaten kota, 38 provinsi itu tidak pernah menggunakan investasi. Semuanya pakai APBD. APBD mereka utak-utik, mereka tilep juga. Akibatnya apa? Terbatas pembangunannya investasi di daerah. Karena mereka tidak menggunakan investasi. Akibatnya apa? Daerah tidak pernah ada yang terbangun. Pak Eko sama Bu Esther, cobalah ke daerah-daerah. Coba lihat setiap pergantian kepala daerah sampai kemudian berganti lagi. Daerahnya itu lagi. Padahal bisa terbangun kalau jika kemudian infrastruktur, investasinya masuk di situ. Dan tidak perlu pakai APBD. Pakailah konsepnya di RPJPD, di RPJMD mereka masuklah investasi di situ. Dan kemudian yang penting investasinya bisa kemudian kembali modal kan, nanti investor kan jadi senang kalau sepanjang memang komersil. Misalnya bikin kereta api. Kereta api kan kewenangan kepala daerah, bisa. Sepanjang kereta apinya muter-muter kabupaten kota, kewenangan bupati wali kota, lintas kabupaten kota dalam satu provinsi kewenangannya gubernur, kasih buatkan IPRO-nya, tawarkan kemudian dia dapat untung di situ dan daerahnya maju dan bagus. Contohnya seperti DKI. Jadi hanya satu yang mungkin menggunakan investasi dari pemerintah provinsi DKI. Contohnya adalah MRT. MRT itu pembiayanya dari Jepang kepada BUMD, tadinya kepada pemerintah provinsi, masuk kepada BUMD dan dibiayai oleh Jepang. Sampai sekarang pembukaan trase dan sekarang untung besar. MRT Berapa Jakarta. Gatot? Bagus Pak ya, tuh ya Pak ya, MRT-nya ya, menuju Ya. Bekasi sampai ke Karawang ya. Ya, itu. Iya, jadi gitu Pak Eko, Ya, Bu Esther, Pak Pulungan, Pak Fars juga teman-teman, Bapak-bapak, Ibu semua. Jadi memang kembali lagi Pak, kalau kita ke daerah prihatin lah kita ngelihat mereka nggak tahu. Saya udah coba itu dengan dana DAK, dia suruh nyiapin bahan promosi potensi daerahnya apa sampai kita bantu buat promosi, nggak bisa, nggak ada. Gitu. Sampai akhirnya kita setback balik, ya saya bilang balik ke minus sih, mereka harus diajarkan menggali potensinya. Nah ini harapannya dengan ada RUPM, saya harap ya supaya apa yang ada dengan kepiawaiannya Indef, saya rasa sih bisa ya Pak, menuntun orang daerah ini supaya dia bisa menyusun RUPM panduan untuk pengembangan wilayahnya tadi. Kembali lagi bahwa berkembang harus ada investasi, investasi masuk bukan hanya APBD, dia harus tahu itu. Pembiayaan itu nggak hanya dari APBD. Terus juga mekanisme kerjasamanya seperti apa, apakah promosi nanti harus bundling itu, minta tolong banget itu nanti di strateginya di RUPM mereka dituntun betul Pak, bagaimana menyusun potensi-potensi daerahnya. Dan clue-nya Pak Gatot tadi mungkin bisa saya highlight indikasi. Jadi setelah ada indikasi, daerah menetapkan posisinya ada di mana, itu ruhnya nanti di RUPMD. Dia harus itu Pak. Jadi ada indikasi kita di RUPM itu ada indikasi, dia menetapkan di daerah itu udah jelas maunya kemana, itu barulah enak itu. Jadi kita juga pada saat kita harus mempromosikan daerah, investasi kemana, produknya apa, itu menjadi lebih jelas dan konkret. Saya rasa sih begitu ya Pak Gatot, Pak Eko, Bu Esther, Pak Pulungan juga teman-teman semua yang lain. Kalau nggak ada lagi mungkin cukup ya Pak, waktu kita selesaikan diskusi sampai sore ini, dan kami amat sangat terbuka Pak. Kami akan sangat senang diajak ketika membahas progres ini, bukannya nggak percaya sama Indef, tapi kita ingin satu visi, satu jalan, satu pemahaman Pak. Itu jangan sampai di akhir, ternyata beda, itu kan repot lagi. Nah, kami sih berharap untuk FGD berikutnya pakai clue yang tadi indikasi. Kalaupun ini kan memang sudah ada di kontrak ya, kita harus FGD. Coba Pak, dicoba di FGD berikutnya itu sudah ada indikasi daerah. Kan besok wilayah mana lagi ya Pak ya? Wilayah barat masih ya? Apa tengah ya? Nanti kita lihat ya Pak ya. Itu mungkin sudah bisa dipetakan sedikit supaya ada pancingan mengkonfirmasi daerah. Nanti kita lihat daerah tahu apa enggak itu. Ngerti apa enggak potensi wilayahnya itu ada di mana berdasarkan koridor itu yang dipancing. Kayak kemarin kan jadi diskusinya ini top down atau bottom up atau gini, kami enggak begini ya, itu karena memang enggak clear, enggak jelas sama mereka, jadi muncul pertanyaan seperti itu. Jadi saya rasa begitu sih Pak Eko, Bu Esther, Pak Pulungan, Pak Fars juga teman-teman yang lain. Pak Gatot makasih banyak kuliah umumnya Pak, saya banyak belajar dari Pak Gatot. Ya mungkin
Kalau Gitu. kuliah umum disertai data lebih mantap lagi tuh Bu. Bisa Ada, di-share ke Bu. kami. Ibu mau data apa? Dia keluarin itu, Bu. Wah, Ada iya itu semua. nanti Tapi kita minta ya sebetulnya, Pak Gatot. masa Indef nggak dapat data itu sih? Itu bertaburan di mana-mana. Iya. Ada kok, itu ada. Nanti bisa. Pak Gatot bisa dikasih ya, Pak Gatot? Saya mau lihat standingnya dulu, nanti saya tinggal backup Nah, sama datanya. sip. Gitu ya, Bu ya. Ditunggu sama Pak Gatot tuh. Ya, Nanti. standingnya dari tim perumus ini. Jadi kalau soal data mah tinggal mendukung saja kan. Tapi Nah, tapi standing ini perlu. iya, ada kok, ada semuanya. Jadi ditunggu ya. Mungkin Satu lagi nih contoh nih. Contoh Pak nih Gatot 5 menit, Pak. Pak Eko Istianto kemarin kan sempat dibahas mengenai perda insentif daerah kan. Ya kan? Ya, Tanya benar. perda insentif daerah ya. Sekarang pertanyaannya yang jadi masalah adalah sekarang apa? Daerah sekarang belum pernah merumuskan perda insentif dan kemudian investasi daerah atau kalau saya singkat namanya PIKID, PIKID. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merumuskan proyek strategis daerahnya. Iya. Nggak ada proyek strategis daerah. Kenapa? Perda insentif dan kemudian investasi daerah itu diberikan kepada proyek strategis daerahnya. Kan misalnya gini, dikasih nih bebas pajak retribusi kepada kereta api, bidang usaha kereta api dengan KBLI sekian sekian sekian. Nanti kan BPK nanya, kenapa nih kereta api bangun di sini kok diberikan bebas pajak retribusi kan gitu oleh BPK. Dan dijawab, karena ini adalah proyek strategis kami membutuhkan proyek itu dalam rangka kemuka aksesibilitas kami, dan masuk ada di rencana perencanaan kami. Dan akibatnya apa? Akibatnya sekarang daerah sama sekali tidak punya perda PIKID karena tidak punya proyek strategis daerahnya. Karena tidak punya proyek strategis daerahnya, daerah itu tidak pernah membangun daerahnya dari sisi investasi. Akibatnya dengan APBD saja. Akibatnya ketika promosi punya nggak dia proyek itu dipromosikan? Nggak punya lagi. Akibatnya ketika kami mengajak proyek daerah untuk berpromosi, yang dipromosikan adalah kain sarung, baju batik, madu. Padahal bicara promosi investasi padahal. Investasi, ya. Tapi bicaranya promosi produk jadinya. Iya, banyak tuh Jadi kejadian aneh kayak ini. gitu. Jadi ini semuanya yang terjadi semua di NKRI. Makanya inilah harus kita bahas dengan RUPM. Kita harus jawab dengan RUPM. Jadi mereka paham, memetakan, tahu apa yang diperlukan proyek strategi daerahnya, proyek strategi daerah yang mereka rumuskan, diberikan insentif sehingga dipromosikan, kemudian dibuatkan iPro-nya, semuanya kemudian masuklah investasi itu. Investasi yang kepada siapa? Investasi yang masuk untuk tujuan membangun daerahnya juga. Apakah investasi lain kemudian yang masuk kemudian ditolak? Ya tidak. Gara-gara itu kemudian lahirlah investasi dukungan lainnya, yaitu yang diminta. Karena kita sudah strategis yang kita buat, kemudian lahirlah investasi yang lain. Misalnya kereta api sudah dibuka, lahirlah investasi sektor Indomaret datang, mall keluar, hotel datang, itu tumbuh akibatnya menjadilah akumulasi dari investasi akselerasi itu kan memang yang diminta. Tapi pemerintah cukup pemantiknya saja, pusat maupun provinsi kabupaten kota gitu. Jadilah PDRB meningkat gitu. Udah Bu Eva, udah Iya, cukup. Pak Gatot, udah Iya. cukup ya. Iya, jadi saya Iya. yang mau nambahin sedikit supaya yang kemarin dibahas dari Pak Baster ada PP Kemendagri terbitkan itu mengenai daerah boleh membuat perda investasi daerah itu nggak jadi mandul begitu aja bisa dimanfaatkan. Mungkin begitu ya Pak Gatot ya. Sebetulnya udah banyak perangkat alat ya dari pusat juga termasuk Kemendagri sudah mensupport, tapi memang kembali lagi memberdayakan daerah ini yang PR kita semua. Nah, ini bismillah lah RUPM ini bisa jadi acuan, bisa lebih bermanfaat juga pedoman penyusunan RUPMD di daerah juga menjadi lebih clear dia harus bagaimana membuatnya seperti apa, tujuan mencapai apa strategi pencapaiannya itu seperti apa, terus ya mungkin salah satu harus bikin perda dan segala macam itu bisa dituangkan di pedoman nanti. Mungkin saya rasa begitu dulu Pak Gatot ya, Pak Eko, Bu Esther, Pak Puluhan, Pak Faras juga teman-teman yang lain. Saya rasa cukup di sini. Sekali lagi terbuka untuk diskusi lebih lanjut kapan saja kita bisa Pak. Sangat terbuka sekali dan sangat senang sekali untuk membahas RUPM ini. Secara apa ya? Secara umum sangat produktif ya Pak rapat kita kali ini. Mudah-mudahan kita sama-sama clear bisa menangkap apa maunya kami juga gap ekspektasi juga udah menjadi semakin kecil gitu. Jadinya jalan ke depan jadi lebih baik lagi untuk RUPM ini lebih lebih apa ya lebih menggigit lah seperti itu. Mungkin akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Terima Bapak dan kasih. Ibu, Bu Eva, Iya, Bu Pak sama Eva, Gatot. Hermati. Pak Pak Gatot, Eko, Pak ya, Gatot, Pak Ya. Pak Ibu Terima kasih. semua. Izin live ya. Iya, makasih.